Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana di dalamnya ada para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat serta menyaksikan bagaimana para apologet Kristen akan membantah dan juga mematahkan setiap argumentasi dan data-data yang dibawakan oleh Ustadz Tsuma bersama dengan kawan-kawannya. Karena lagi-lagi Ustadz Tsuma ini terus berkuar-kuar tentang iman kekristenan yang tidak dia imani. Bahkan juga dia banyak menjelaskan tentang ayat Alkitab yang dijadikan untuk sarana atau alat untuk menyerang iman kekristenan yang dia sendiri tidak mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari ayat Alkitab yang dia pakai atau dia gunakan untuk menyerang iman kekristenan itu sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Dan saya mempersilahkan untuk kita bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan kiranya melalui video ini kita semua boleh dicerdaskan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sebab kita memahami Alkitab itu bukan hanya Taurat, Zabur, Injil. Taurat itu dalam Alkitab itu terdiri dari 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu ada 5 kitab. Sedangkan Zabur itu hanya 1 kitab. Sudah 6. Sedangkan Injil dalam Alkitab hanya 4 kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti Taurat 5, Zabur 1 sudah 6. Tambah 4 Injil, 10 kitab syair dan lain sebagainya. Jadi untuk memahami konsep Allah di dalam Alkitab, kita mesti menggali dari seluruh 66 kitab ini. Jangan batasi pada 10. Taurat, Zabur, Injil yang jumlahnya hanya 10. 10 kitab. Jadi pemahaman ini mesti jelas. Jangan dibatasi bahwa firman Allah pada pandangan Kristen, menurut pandangan Kristen hanya yang 10 tadi. 5 Taurat, 1 Zabur, dan 4 Injil. Tidak begitu. Yang kami akui sebagai firman Allah itu ke seluruh 66 kitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan kami benar-benar memegang prinsip tentang Alkitab sebagai produk ilhaman roh. Dari Kejadian sampai Wahyu itu produk ilhaman roh. Artinya, Roh Allah menuntun para penulis Alkitab yang kurang lebih 40 orang dalam kurun waktu kurang lebih 1.500 sampai 1.600 tahun. Jadi mereka semua para penulis itu dibawa tuntunan roh Tuhan untuk menulis apa saja yang perlu manusia ketahui. Entah itu riwayat seorang tokoh atau banyak tokoh dalam Alkitab, entah itu kisah, entah sejarah. Yang penting dari situlah kita menggali konsep kita tentang Allah dan tentang Yesus. Ya, ini pendahuluan saja. Ya, makasih Pak Pendeta. Izin ya, boleh ya teman-teman ya, izin. Tadi, bang, sedikit bang, dia minta timer bang. Pak Jesias lupa kabarin. Silakan. Nggak perlu lah, santai aja. Beliau narasumber, nggak perlu lah. Iya. Santai aja kali, seperti apa. Okay. Kita beri keleluasan Pak Pendeta untuk bicara kok. Iya, oke. Ya, makasih. Yang penting jangan dipotong aja. Ya. Saya udah bilang tadi, saya hanya menerangkan yang umum saja. Ya, yang umum saja. Sebab kalau masuk ke seluk-beluk, bisa 3 SKS, bisa 6 SKS membahas hal-hal ini. Yang apa ya, yang santai aja gitu lah. Gambaran umum saja ya. Baik. Gambaran umum. Ya, tadi Pak Pendeta mengatakan, mohon maaf, ada 66 kitab di Alkitab. Ya, di Bible, PL dan PB. Ya. Nah, kalau yang di Katolik ada 73 itu, Pak Pendeta, bagaimana?
saya tidak mengurus urusan keyakinan agama lain. Saya hanya mengurus keyakinan saya sebagai orang Kristen. Katolik bukan Kristen, Pak Pendeta? Mereka menyebut Katolik. Bukan Kristen ya? Kristen Katolik, mereka sebut diri mereka, kepercayaan mereka Katolik. Sedangkan di negara kita ini dibedakan Katolik dan Kristen Protestan itu dua agama berbeda. Oke. Jadi dalam arti organisasi ya. Iya, iya. Dalam arti organisasi. Jadi saya tidak mengurus urusan keyakinan orang Katolik. Baik. Jadi Pak Pendeta mengatakan Katolik lain, Kristen lain, 73 dan 66, Bapak hanya di 66 ya, di Kristen. Ya. Baik. Yang kita akui kitab kanonik ya yang 66 itu. Baik. Yang kami orang Kristen Protestan akui imani seperti itu. Jadi janganlah dimasukkan yang lain-lain karena kami tidak mengimani hal-hal yang seluk-beluk yang mereka imani. Ya, yang kelebihan ada tujuh ya yang nggak usah diperdebatkan di sana. Ya. Ada. Begini Pak Pendeta, di 66 kitab itu di PLPB kan ada 2 bahasa ya? Kalau mau studi bahasa lain 3 SKS lagi, 6 SKS. Jadi waktu kita berharga sekali, singkat sekali. Baik, jadi baik. jangan bawa ke sana. Secara umum aja. Secara umum di PLPB itu penyebutannya sembahan Kristen siapa Pak Pendeta? Nah, itulah yang kita bahas sekarang. Baik, ya silakan. Di PLPB penyebutan siapakah Allah? Ya, silakan. Oke. Kalau Anda mau masuk di bahasa, duduklah di kelas saya 3 SKS 45 jam. Jadi jangan masuk ke bahasa-bahasa itu ya. Karena itu makan waktu. Baik. Ya. Tidak bisa dalam waktu singkat kita membahas hal-hal semua itu. Jadi kita stick to the point saja ya. Itu tema yang kita angkat hari ini. Pertama mengenai siapakah Allah. Yang kami yakini berdasarkan Alkitab, Allah itu dia pencipta langit dan bumi, khalik langit dan bumi. Kemudian kami juga percaya bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifat yaitu 2 jenis sifat yang kami kaitkan atau kami bahas tentang Allah yang ada di Bible, di Alkitab. Yaitu sifat moral dan sifat non-moral. Yang sifat non-moral seperti maha hadir, maha tahu, maha tak terbatas. Hal-hal seperti itu yang kami maksudkan. Maha kuasa. Hal-hal itu yang kami maksudkan dengan sifat non-moral yang ada pada Allah. Sedangkan sifat-sifat yang tidak berkaitan dengan moral atau non-moral attributes itu adalah maha kudus, maha adil, maha benar, maha cemburu, cemburuan adanya, maha baik, seperti itu. Jadi kami membagi sifat-sifat Allah itu dalam 2 bagian atau 2 kategori. Yang pertama sifat non-moral, yang kedua sifat moral. Dalam bahasa teologi disebut the non-moral attributes of God and the moral attributes of God. Jadi Allah yang ada di Alkitab menyatakan dirinya seperti itu di dalam pengajaran nabi-nabi, pengajaran rasul-rasul, menyatakan diri seperti itu. Nah, ada 3 istilah yang perlu kiranya saudara-saudara yang mengikuti program ini paham. Istilah wahyu, istilah ilham, dan istilah iluminasi atau pencerahan. Kalau istilah wahyu yang kami pahami dalam ajaran Kristen, dalam bibliologi Kristen, kami memahami bahwa wahyu itu apa yang Tuhan singkapkan. Tuhan ungkapkan, Tuhan singkap. Makanya dalam bahasa Inggris disebut revelation, apa yang Tuhan singkapkan, Tuhan buka. Sedangkan apa yang Tuhan buka itu tentu kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul, bahkan kepada raja-raja tertentu. Sedangkan istilah yang kedua adalah ilham.
Sinyalnya ilham kurang bagus. itu melalui rohnya, ya, Mike, kurang kedengaran. Lanjutkan. Sebentar, Haleluya. sebentar. Jadi habis ini giliran Oke. More. Ya. Habis Ya, ini More dengar. diambil aja. Mungkin bisa ditanggapi More Rizky, silakan. Saya selesaikan dulu Oh ya, ya, silakan. biar lengkap. Nah, istilah yang kedua adalah ilham. Itu ada dalam 2 Timotius 3 ayat kan ke bahasa Indonesia diilhamkan. Diilhamkan artinya Tuhan mengilhamkan atau menuntun para penulis Alkitab untuk menulis apa yang perlu ditulis. Sedangkan istilah yang ketiga adalah pencerahan atau iluminasi. Kalau iluminasi itu berkaitan dengan orang yang membaca Alkitab. Orang yang membaca Alkitab diberi pemahaman, pencerahan. Sinyalnya Pak Pendeta kurang bagus. Diberi iluminasi. Sehingga iluminasi itu berlaku bagi pembaca. Masih bisa dengar, saya lanjut. Ya, masih. Sinyalnya merah Pak Pendeta, jadi putus-putus. Oh, perangkatnya lagi diperbaiki. Signal. Jaringan internet, Pak Pendeta. Oh ya. Tapi bisa dengar kan? Kurang sempurna. Kadang kedengeran, kadang enggak. Tutup kamera mungkin Bang Andi. Bisa tutup kamera aja nggak apa-apa. Biar nggak berat. Udah, Tutup kameranya aja biar nggak berat Pak Pendeta. tutup kamera. Ya ini warna kuning lagi Pak. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oh, Sebentar, oke. ya. Jadi 3 istilah tadi mesti dipahami oleh saudara-saudara pendengar. Wahyu itu apa yang Tuhan singkapkan. Iluminasi, roh Tuhan menuntun para penulis Alkitab. Ilham itu roh Tuhan menuntun para penulis Alkitab. Sedangkan iluminasi, roh Tuhan memberi pemahaman, pencerahan kepada yang membaca Alkitab. Sehingga dengan pemahaman itu kita bisa yakin bahwa dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah produk ilhaman roh. Tolong dipahami bahwa kami tidak memahami bahwa seluruh Bible itu adalah wahyu dalam pengertian seperti yang dipahami saudara-saudara Muslim untuk Taurat, Zabur, dan Injil serta Quran. Tidak seperti itu. Yang kami maksudkan wahyu seperti kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Bible, dalam Alkitab. Begitu juga ada peristiwa-peristiwa tertentu di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru di mana Tuhan mengungkapkan sesuatu. Jadi kami meyakini apa yang disebut God is the self-revealing God. Artinya Allah yang mengungkapkan dirinya sendiri, menyatakan dirinya. Nah, dengan pengertian seperti itu, kita tidak memahami seperti yang dipahami saudara-saudara Muslim bahwa Taurat, Zabur, Injil, Quran, Wahyu semuanya. Sedangkan yang kami pahami, semua tulisan yang ada di Bible itu produk ilhaman roh. Sekali lagi, ilhaman roh itu berbicara mengenai tuntunan Tuhan kepada para penulis. Sehingga kami yakin betul seluruh Alkitab itu dengan apa yang kami sebut verbal plenary inspiration. Artinya pengilhaman kata-kata yang ada di Alkitab secara plenary, keseluruhan. Jadi entah itu ucapan Yesus, tulisan mengenai ucapan Yesus, atau tulisan dari Rasul Petrus atau Rasul Paulus, sama saja nilainya. Semua produk ilhaman roh. Roh menuntun para penulis Alkitab. Seperti itu. Nah, untuk itu saya ingin masuk membahas tentang siapakah Allah menurut produk ilhaman roh. Sebelum ke sana mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Pendeta. Bisa? Sebaiknya diteruskan dulu. Diteruskan dulu sebaiknya, ya. Oke, baik, silakan. Siapakah Allah dalam pandangan Alkitab? Jelas ditulis di dalam Yohanes 1 ayat 18. Ada yang mau bisa share screen? Bisa dibantu nggak apa-apa, bantu app. Ya, Yohanes 1 ayat 18.
Oh, ini terbalik nih. Yohanes 1 ayat 18. Udah? Oh, Oke, dengarkan. Ini di screen sudah ada. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi dengan ayat yang berbunyi seperti ini dan ada banyak lain lagi, tapi satu ini aja yang saya akan jadikan landasan pembahasan dulu untuk tahap awal, bahwa Allah dalam konsep Alkitab itu tidak kelihatan, invisible. Karena kami yakin Allah itu keberadaannya, wujudnya itu roh, tidak kelihatan. Jadi yang wujud roh, tentu saja kita memahami itu abstrak, tidak kelihatan. Karena itu, mau pakai angka berapapun, 1, 2, 3, mau pakai berapa kalau mau, 4, 5, 6, itu tidak pas untuk dikenakan kepada roh. Sebab roh itu tidak kelihatan oleh indera kita. Tolong pahami itu ya. Tidak kelihatan. Karena itu orang yang ngotot-ngotot angka, kita semua tahu bahwa angka itu adalah definisi pembatasan. Sedangkan yang kita bahas adalah oknum atau Allah yang memang tidak bisa dibatasi. Dia itu transenden. Transenden pada satu sisi, pada sisi lain dia imanen. Artinya dia ada, dia dekat dengan kita, dia hadir bersama kita. Dan dia juga transenden, melampaui segala sesuatu. Nah, yang oknum seperti ini, bagaimana kita bisa membatasi? Dia ada hadir di Amerika, dia hadir di Australia, dia hadir di Eropa, dia hadir di Indonesia. Kita mau hitung bagaimana yang begini? Karena dia maha hadir. Kemudian di ayat yang sama, kita hanya mengenal tentang sifat-sifatnya, baik yang moral maupun non-moral attributes, melalui apa yang dinyatakannya melalui pribadi Yesus. Sebab ayat itu bilang, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya, yang invisible jadi visible dalam pengertian bisa dipahami melalui pernyataan-pernyataan Yesus, ajaran-ajaran Yesus, perangai-perangai tabiat-tabiat Yesus. Kami membaca tentang perangai Allah, sifat Allah melalui perangai, tabiat, pekerjaan atau apapun yang dilakukan oleh Yesus, perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Di situ kami mengenal siapa Allah itu, walaupun kami tidak melihat keberadaannya, tapi kami yakin dia exist, dia ada. Sedangkan untuk mengenal kemauan, kehendak, dan perasaan Allah yang invisible itu, kami bisa lihat dari pernyataan, ajaran, perbuatan daripada Yesus anak tunggalnya. Dan jangan lupa ketika kami menyebut Yesus anak tunggal seperti yang dinyatakan di Alkitab, itu kami tidak berbicara mengenai istilah anak dalam pengertian biologis ya. Jadi kami tidak berbicara istilah anak sebagai dalam pengertian biologis. Tapi kami berbicara tentang hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh. Kami bicara tentang hubungan. Jadi saudara-saudara, Yesus sendiri pada waktu pada waktu menjanjikan dia akan pergi ke Bapa surgawi dan menyediakan tempat, ada muridnya bertanya, tunjukkan kepada kami Bapa itu. Kemudian Yesus bilang, telah sekian lama kamu mengikuti aku, masakan kamu tidak tahu siapa Bapa itu? Kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Di Yohanes 14 itu diajarkan seperti itu. Barang siapa sudah melihat dan bergaul dengan Yesus,
Itu artinya perangai, sifat, pekerjaan, perbuatan, apapun yang Yesus buat, begitulah Bapa itu. Untuk sementara ditanggapi dulu kalau ada yang menanggapi. Terima kasih. Silakan Dr. Reski. Terima kasih. Shalom Ya. Pak Josias. Nama saya Reski, Pak. Oh, Saya- Reski. Iya, silakan Reski. Saya analis studi perbandingan agama, Pak. Oh, Studi betul. agama-agama ya. Umur Anda kalau boleh tahu berapa? Masih sangat muda sekali, Pak. Saya, Pak, baru 34. Oh iya, setengah dari umur saya. Iya. Ini yang ingin saya konfirmasi ke Pak Josias. Iya. Tadi Pak Josias, apa yang dijelaskan Pak Josias sebetulnya saya sudah mengetahui gitu, karena saya juga sempat Iya. mendapat Udah- materi. Jadi Anda hanya minta konfirmasi aja. Tapi Konfirmasi udah tahu saja. toh? Udah tahu. Udah tahu, ya, udah tahu. Oke. Karena saya sudah ber-SKS juga gitu kan, nyambung ya itu. Iya. Jadi ya hanya mereview saja, hanya mengulang gitu, mengingatkan Baik. saya yang lupa gitu dari Pak Josias itu. Cuma saya langsung saja mengkonfirmasi di sini, Pak. Lebih kepada Allah. Allah itu dalam perspektif Kristen itu merupakan sebuah nama pribadi atau sebuah gelar. Mungkin saya minta itu dulu ditanggapi, Pak. Eh, Silakan. oleh karena bahasa Arab sudah banyak istilah yang sudah masuk ke bahasa Indonesia, sudah diadopsi oleh bahasa Indonesia. Jadi sebagai orang Indonesia, kami juga menggunakan apa yang sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Jadi pertanyaan mengenai Allah itu ya seperti yang kita pahami di Alkitab yang ada di terjemahan bahasa Indonesia, seperti itu. Ya. Jadi penggunaan istilah Allah itu kami menggunakan bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab gitu. Saya sebenarnya nggak bertanya sumber, Pak. Yang jadi persoalan pertanyaan saya, dalam definisi kekristenan, Allah itu generic name, gelar, ataukah nama pribadi atau proper name? Kalau asal saya cukup tahu, Pak. Ada banyak kata dalam bahasa Indonesia, frasa dalam bahasa Indonesia itu yang diserap dari bahasa Arab. Seperti contoh kata serakah, itu diambil dari bahasa Indonesia, sorakoh, yang artinya pencuri kalau dalam bahasa Arabnya. Iya kan? Oke. Seperti hujatan. Hujatan itu diambil dari kata hujah dalam bahasa Arabnya. Artinya statement sebetulnya ya. Lebih ke condongnya masih universal, bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau udah masuk ke Indonesia, jadinya hujatan itu negatif gitu kan. Artinya saya tanya, Allah itu definisinya dalam saya nggak bicara bahasa, dalam perspektif Kristen aja dulu. Generik apa proper name itu aja. Terima kasih Pak Josias. Mohon ditanggapi. Kalau lihat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang disebut proper name, nama pribadi itu jelas di Perjanjian Lama ada Yahweh. Sedangkan di Perjanjian Baru ada Yesus. Itu dua nama proper, nama pribadi. Sedangkan generic names itu banyak. Di Perjanjian Lama kategori Yahweh banyak sekali. Yahweh Yireh, Yahweh Sebaot, Yahweh Nisi. Maaf Pak, koreksi Pak. Koreksi dikit Pak. Tunggu, saya mau bawa ke istilah Allah. Ya, enggak, Bapak salah penyebutan Pak. Yahweh itu enggak dikenal Pak dalam tradisi Yudaik Pak, tapi Yahweh yang ada Pak. Mungkin Bapak bisa baca lagi teks Ibraninya. Saya Bukan tidak Yahweh, ingin Pak. saya tidak ingin berargumentasi karena huruf Ibrani itu konsonan semua. Iya, tapi kita menaruh vowel aja. Jadi enggak usah masuk ke bahasa karena itu perlu 3-4 SKS ya. enggak apa-apa Pak. Bilang dari awal. Saya sudah 6 SKS Pak, tenang aja Pak. Ya. Saya menguasai Ya. bahasa-bahasa Semitik. Tapi Silakan lanjut. Pak. pembahasan kita tidak ke bahasa kan? Tapi ada kaitannya Pak, ada Ya, kaitannya kita bahasa. tidak Silakan Pak. membahas Dilanjut tentang- dulu. Ya. Ya, dilanjut Jadi dulu Pak. yang proper name itu Yahweh dan juga di Perjanjian Baru Yesus. Itu proper names. Sedang generic names itu kelompok El banyak sekali. El Olam, El Shaddai, El Elyon, dan banyak sekali. El Gibur dan lain-lain. Kelompok El. Kelompok Yahweh itu banyak sekali yang dimasukkan di kategori setelah ditaruh kata sifat berikutnya dijadikan generic names, nama-nama sebutan atau nama-nama umum, termasuk kata Eloah, Elohim itu semua masuk di kata-kata sebutan. Nah, Allah di bahasa Indonesia sebagai karena ini masuk bahasa Indonesia, ya tentu kita masukkan kepada kategori proper name. Saya pribadi masukkan di kategori proper name, bukan generic name. Cukup saya rasa. Boleh ditanggapi Pak oleh saya Pak? Nah, silakan. Ya. Berarti Bapak menganggap proper name itu secara pribadi diri Bapak sendiri ya, bukan dalam kacamata Kristen ya? Karena kalau kita bicara kacamata Kristen, Allah itu generik loh Pak, bukan proper name.
ada beberapa pandangan tentang itu ya, tapi saya pribadi Oke ya, saya menghargai meyakini itu ya. proper name. Nah, saya acung jempol kepada Pak Josias, acung jempol sekali. Karena gini Pak, kenapa saya bilang tadi kita perlu membicarakan bahasa sebetulnya gitu. Karena masalahnya untuk kita menyimpulkan sebuah firman itu kan adalah menggunakan jalurnya pendekatan bahasa gitu loh. Makanya sebelum kita memahami firman kita perlu ngerti bahasanya dulu. Itu yang saya mengerti itu. Tetapi... Boleh saya lanjutkan dulu Pak? Boleh saya lanjutkan dulu? Saya baru nanti Bapak tanggapi. Karena saya juga tidak menyela ketika Bapak sedang berbicara. Ya maaf ya Pak ya. Ya nanti Bapak bisa koreksi saya juga sama. Nah, kalau saya pribadi gini Pak, kita berbicara tentang sebuah firman, itu yang pertama kita itu harus paham bahasa dulu. Makanya menurut saya ini bahasan terlalu dini. Karena kenapa? Kita nggak membahas definisi frasa per frasa yang ada di dalam sebuah firman tersebut. Jadi kita hanya bisa menerka-nerka tanpa kita melihat objeknya yang real. Jadinya gitu loh. Nah itu yang menurut saya kurang pas ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak masalah kan sudah terlanjur terjadi. Di sini saya itu Pak, kalau untuk berbicara bahasa Pak, karena saya dengar Bapak itu ahli bahasa Arab juga ya Pak ya? Bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan Yunani, betul Pak? Saya dosen ketiga bahasa itu. Oh, alhamdulillah. Berarti saya bisa bertanya ini juga. Tapi saya tidak mau masuk ke pembahasan bahasa ya. Saya jelaskan konsep Allah yang ada dalam Alkitab dalam bahasa yang kita mengerti, bahasa yang viewers mengerti. Tolong jangan habiskan waktu untuk bahas yang hanya dibahas di kelas teologi. Sabar dulu Pak. Saya nggak menyelah ketika Bapak ngomong gitu loh. Tolong Bapak jangan salah dulu ketika saya ngomong. Mohon Pak. Gitu loh. Ya, nah, Anda mau bahas tentang apa? Ini yang saya tunjukkan Pak di sini Pak. Kenapa saya langsung kita berbicara bahasa dulu? Karena terlalu dini bahasan ini. Kita harus paham dulu kata Allah di sini. Saya ada pemahaman tertentu. Stop dulu. Enggak Pak. Saya mau jelaskan dulu Pak. Tolong Pak. Bapak seorang dosen harusnya lebih beretika dari saya gitu Pak. Ketika saya sedang menjelaskan. Ini waktu saya bicara sebentar saja Pak. Saya ingin menanggapi. Ini makan waktu banyak. Enggak. Bapak bisa pasang stopwatch, saya cuma butuh waktu menjelaskan ini paling banyak 5 menit Pak dari sekarang. Boleh Pak? Biarkan dulu More, kalau nanti memang Pak Pendeta mau menanggapi, boleh, kalau enggak apa-apa. Biarkan kasih waktu 5 menit, habis itu More lanjut ke yang lain. Silakan More. Oke. Terima kasih Bang Andi. Jadi gini Pak, ketika kita mau berbicara bahasa Pak, firman kita harus tahu bahasa dulu. Kalau mau tahu kita pijakan bahasa itu adalah karya leksikografi atau kamus. Nah itu, pijakannya harus jelas. Berbicara teologis tidak lepas dari bicara bahasa. Sebentar Pak, tolong Pak, sebentar aja Pak, saya mohon Pak. Dilanjut aja More, apa-apa, lanjut terus. Ya, kita berbicara kalau sebuah firman ya, itu tak lepas dari bicara bahasa. Ketika kita bicara bahasa, tak lepas dari pijakannya itu karya leksikografi. Dan ini yang saya tunjukkan adalah karya leksikografi Arabiah dari kalangan kekristenan Arab, bukan dari kalangan Muslim. Ini yang pertama yang saya tunjukkan, ini namanya adalah Arabic Bible Dictionary karya Profesor Dr. George Voss. Dia pakar teologi dan leksikon Arab yang cukup otoritatif ya. Di sini dia menjelaskan, beliau kata Allah itu bukanlah sebuah generic name. Makanya saya setuju dengan pendapat Bapak Josias ya, walaupun secara pribadi loh, bukan secara keseluruhan ya. Saya sangat setuju. Karena kenapa? Seperti itu juga yang dijelaskan oleh kekristenan Timur Tengah atau kekristenan Arab ya. Dengan buktinya apa? Adanya dokumen ini. Kita bicara bahasa, kita bicara karya leksikografi pijakannya, bukan yang lain-lain gitu, tapi karya leksikografi. Nah, di sini dijelaskan kata Allah ya. Kata Allah adalah ismu halak jami'a al-kanat wal hakim. Yang artinya Allah itu adalah nama pencipta segala makhluk dan seisinya. Dan juga menjadi penguasa atau penentu wal hakim di sana. Jadi nama pribadi. Lalu kalau kita buka juga ini dari kalangan Katolik ya, Ordo Jesuit yang ditulis oleh Louis Ma'luf al-Yasui dengan Bernard Tottelini al-Yasui. Namanya Qomus al-Munjir fil Lughal wal Alam. Kata Allah, dia jelaskan definisinya. Ismu al-Dzat al-Wajibul Wujud. Ismu al-Dzat, nama suatu zat al-Wajibul Wujud, yang ada, yang menjadikan segala sesuatunya menjadi ada. Itu menurut Louis Ma'luf al-Yasui dengan Bernard Tottelini al-Yasui dalam Qomus al-Munjir fil Lughal wal Alam pada halaman ke-16. Dan tadi ya Qomus tadi itu pada halaman 134. Ya. Lalu juga saya berangkat ke satu karya leksikografi lagi. Saya ditunjukkan 3 karya leksikografi dari kalangan Kristen Arabiah juga. Ini dari kalangan Reform Calvinis. Dari yang dibentuk atau disusun oleh tim himpunan guru-guru besar teologi yang dipimpin oleh pimpinannya namanya Profesor Dr. Pendeta Butros Abdul Malik. Namanya Alkitab Al-Muqaddas. Qomus Alkitab Al-Muqaddas. Beliau juga sama menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Dr. George Voss dalam karya leksikografinya di halaman 107. Di sana dijelaskan kata Allah ya, definisinya. Allah hadza ismu al-ilah. Khalaq jami'a al-kanat wal hakim. Allah adalah nama sang Tuhan, sang sesembahan al-ilah. Khalaqal jami'a al-kanat wal hakim, yang menciptakan segala makhluk dan seisinya alam semesta ini,
dan juga menjadi penentu akan itu. Wal hakim. Nah, jadi semuanya di sini nama pribadi, Pak. Bahkan saya belum pernah temukan karya leksikografi Arabik Kristen sekalipun yang klasik, yang kuno menyatakan bahwa Allah itu adalah sebuah gelar, semuanya nama pribadi. Bahkan di sini dijelaskan juga ini. Saya garis bawahi ya dikit aja. Yang saya garis bawahi ini, Allah wal hada wahu sulata. Yang artinya apa? Allah itu dia adalah satu dari yang tiga, dikatakan di sana. Nah, bisa jadi ini Pak, Allah ini nama kepada Bapa. Nah, ini bukti dokumennya. Silakan ditanggapi Pak Josias. Terima kasih. Iya. Silakan screen ditutup. Pak mau dibuka. Oke, silakan. Sebenarnya apa yang Anda sebutkan tadi itu, saya bertahun-tahun sudah meneliti. MTH saya dan PhD dalam studi Islam loh. Gelar saya dianugerahkan di luar negeri. Disertasi saya di hadapan panel internasional, saya mempertahankan disertasi saya. Jadi saya mengerti apa yang Anda sebutkan semua itu. Hanya saya tidak mau itu followers, viewers di luar sana yang tidak mengerti semua ini, kita gunakan waktu untuk habiskan bahas-bahas itu. Insya Allah, ya mengerti, begini Pak. Bisa masuk. Kalau kita bahas di ruang kelas, nah ini paling tepat. Tapi ini kan bukan ruang seperti pembahasan berjam. Ke teologi saja. Ya. Maaf ya Mori, biar lebih cepat silakan ke teologi saja. Silakan. Ya. Jadi oke, terima kasih Pak Josias. Ya. Saya cuma itu aja tanggapan saya. Terima kasih. Ya. Semoga kita ketemu lagi Pak Josias. Saya yakin betul kok, karena Anda sudah belajar ya, tentu pengertian akademik kita tentu banyak persamaan. Ya, jadi nggak usah ragu lah. Ya. Jadi kalau pertanyaan siapakah Allah itu, dalam pandangan pribadi saya, Allah itu nama pribadi. Nah, dialah, saya sudah sebut tadi, dialah Khalik, pencipta langit dan bumi. Nah, begitu pemahaman saya. Dan wujud atau eksistensi dari Allah itu, kalau dalam bahasan ilmu usuluddin, mereka menyebut zat itu sifat dasar atau wujud dari Allah. Sedangkan dalam bahasan Alkitab, wujud Allah itu adalah roh. Nah, kalau zat itu diartikan non-badani, non-bendawi, imaterial, itu saya memandangnya sebagai identik dengan pemahaman roh. Seperti itu ya. Baik. Nah, seperti itu pemahaman. Ya, bisa bertanya teologi saja Pak, biar cepat gitu. Apa sih, sebelum ke Bang Juma, yang satu pertanyaan dari saya. Apa sih perbedaan Allah itu dengan Yesus? Apakah sama atau berbeda? Ini teologi saja, nggak apa-apa. Silakan. Ya, tadi sudah saya awali dengan Yohanes 1 ayat 18. Allah yang invisible jadi visible, jadi kelihatan, bisa dikenal sifat-sifatnya, pekerjaan, perbuatannya, pengetahuannya, kehendaknya, perasaannya, bisa dilihat dalam pribadi Yesus. Karena dia berbuat, dia bekerja, dia berkehendak, berkemauan persis sama dengan yang ada pada Bapa. Jadi yang invisible jadi visible di dalam pribadi Yesus. Jadi itulah yang saya bilang, Allah yang diajarkan dalam Alkitab adalah a self-revealing God. Allah yang menyatakan dirinya sendiri kepada manusia lewat atau melalui, di dalam dan melalui pribadi Yesus. Apakah ada kealahan dalam diri Yesus waktu dia ada di bumi ini? Dengar, saya akan masuk ke situ. Dengar. Ya. Kami yakin sebelum ada makhluk, sebelum ada ciptaan. Halo, bisa dengar? Dengar Pak Pendeta. Okay. Silakan. Ini screen saya jadi gelap, tidak kelihatan apa-apa. Dengar baik-baik. Ya. Jadi sebelum ada makhluk, memang sudah ada Allah itu dalam yang yang eksis, ada dalam 3 pribadi, 3 oknum, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Itu yang kami yakini. Bahkan pokoknya sebelum inkarnasi, memang ketiga pribadi itu bahkan sebelum ada makhluk sudah ada. Eksistensi ketiga oknum itu sudah ada. Makanya di dalam sejarah gereja
Bapak-bapak gereja mencari istilah untuk merangkum ayat-ayat di Alkitab yang membahas tentang adanya 3 pribadi itu. Jadi konsili di Nisea itu hanya mencari istilah untuk merangkum, bukan untuk mengajarkan doktrin baru. Mereka bapak-bapak gereja hanya mencari istilah yang merangkum konsep yang memang sudah ada di dalam Alkitab. Nah, sedangkan pribadi Logos itu dengan kemauannya sendiri, dengan kehendak daripada 3 pribadi itu, pribadi kedua dengan kemauannya, kerelaannya, dia mengambil rupa manusia. Dia mengambil tabiat manusia. Nah, apa yang saya yakini bahwa dalam mengambil rupa atau tabiat manusia itu, dia bukan ilahi kemudian berubah jadi manusia, tidak seperti itu. Yang saya pahami, yang ilahi tetap ilahi, tidak ada perubahan sedikit pun, tetapi dia menambahkan pada pribadinya, mengenakan. Contoh, saya Yosias Lengkong. Kalau saya pakai jas, saya tidak berubah jadi jas kan, ke pribadi saya tidak berubah jadi jas. Pak Pendeta, bisa saya potong Pak? Ini nggak menjawab. Maksud saya gini Pak Pendeta, waktu Yesus jadi manusia itu 33 tahun, apakah kealahan ini ikut dalam diri manusia ini, maksud saya? Ikut atau tidak, Pak Sifat Pendeta? ilahinya. Ada sifat ilahi dalam diri Yesus? Ada. Sebelum dan setelah inkarnasi, Logos itu sebelum inkarnasi ilahi. Dan setelah inkarnasi, dia menambah pada pribadinya kemanusiaan. Nah, itulah manusia Yesus, dan sebutan untuk rasul, nabi, dan raja untuk Yesus itu nanti setelah inkarnasi. Sebelum inkarnasi tidak ada Yesus disebut rasul atau disebut nabi. Bisa disebutkan Pak Pendeta, maaf, bisa disebutkan salah satu sifat ilahi dalam diri Yesus Pak Pendeta, satu aja. Dia bisa mengampuni dosa, dia bisa menciptakan. Nah, saya rasa itu 2 contoh. Sifat ilahi ini bisa bersamaan dengan adanya sifat manusiawi yang terbatas. Bisa digabung apa dipisah? Dalam satu pribadi ada 2 sifat, ilahi dan manusiawi. Tapi selalu sama itu Pak. Sedangkan yang lapar, yang haus, yang ketiduran, yang mati di salib, itu sifat manusia, bukan sifat ilahi. Jadi tidak ada itu sang khalik jadi mayat, itu tidak ada dalam. Waktu dia menjadi sifat manusia, lapar, haus, di salib, sifat ilahinya ada di situ atau berpisah dulu? Sifat ilahi tetap melekat pada pribadi itu. Tetapi dengarkan, yang hanya bisa ditangkap dan disalibkan itu manusia, benda. Sedangkan yang ilahi imaterial, non-bandawi, roh. Jadi Anda mau tangkap, mau salibkan roh, itu mustahil. Maksud saya gini Pak Pendeta. Yang ilahi itu el-olam, maha kekal. Apakah sifat ilahi ini bisa ikut lemah bersama dengan sifat manusia ini? Apakah ikut lemah atau bagaimana? Menurut Anda, ilahi bisa lemah? Berarti ilahi ini, ilahi nggak bisa lemah. Ilahi nggak bisa lemah. Tapi persoalannya Pak Pendeta, ilahi ini ikut bersama manusia yang lemah, nggak bisa dipisahkan. Bagaimana menerjemahkannya? Dengarkan, apa yang kami yakini, apa yang saya yakini, dalam satu pribadi Yesus terdapat 2 sifat, sifat ilahi dan sifat manusiawi. Kedua sifat itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh dibaurkan. Yang Anda pertanyakan tadi ingin membaurkan 2 sifat ini. Tapi ini kan bersatu Pak Pendeta, nggak pernah berpisah. Anda bisa lihat roh? Saya nggak bisa lihat roh. Ya, kenapa bilang bersatu? Tapi kenapa Anda mengatakan ada sifat ilahi? Anda Pendeta juga nggak bisa melihatnya. Yang ilahi itu roh, abstrak. Saya mau lihat bagaimana. Anda bisa lihat abstrak. Kalau Anda nggak bisa lihat, kenapa Anda mengatakan ada sifat ilahi dalam diri Yesus? Karena perbuatan dan pernyataannya sendiri. Oke, perbuatannya kalau dia lemah misalnya, dia berdoa, sifat ilahi itu kemana? Ini pertanyaan klasik yang menurut saya tidak perlu dijawab. Memang nggak bisa dijawab Pak. Ini susah ini karena melekat gitu loh Pak Pendeta. Mohon maaf. Dengarkan apa yang saya definisikan tadi, formulasikan tadi. Dalam satu pribadi ada 2 sifat. Sifat ilahi dan sifat manusiawi.
Kedua sifat itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh dibaurkan. Bagaimana mau membedakannya sedangkan ini selalu menyatu? Saya tidak katakan selalu menyatu. Kalau nggak selalu menyatu berarti Yesus kadang mati kadang hidup. Karena roh inilah yang menghidupkan Yesus. Yesus pernah bilang, tugas yang kuterima dari Bapa ialah memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Siapa tokoh agama di dunia, pendiri agama di dunia, kalau nyawanya sudah melayang, dia bisa taruh ulang. Itu pernyataan Pak Pendeta. Yesus Ada di Alkitab begitu. Iya, kalau memberikannya nyawa kemana Pak Pendeta? Dia berikan nyawanya kemana? Anda membayangkan roh itu, dia melayang ke Eropa, melayang ke Asia, melayang. Ini maha hadir. Dia, maksud saya dia berikan kemana nyawanya itu, rohnya itu? Tentu ada Bapa, tapi karena dia ilahi, itu ada di tangannya loh. Kan dia mati 3 hari, dia kan mati Pak. Dia mati manusianya. Ya rohnya, waktu manusianya mati ini rohnya diberikan kemana sementara 3 hari, baru diambil lagi. Rohnya itu maha hadir. Maha hadirnya di mana? Berarti waktu dia mati, kayak ini berpisah Pak, mati itu dikubur 3 hari 3 malam berpisah, jadi nggak hadir waktu dia mati. Dia misa loh Pak Pendeta, mohon maaf, jangan, tolonglah beli pencerahan, ini waktunya gitu loh. Ya, saya sudah bolak-balik jelaskan, roh itu maha hadir, ada di surga, ada di bumi. Anda bertanya rohnya kemana? Waktu dikubur rohnya kemana? Roh manusianya kembali kepada pencipta, Khalik. Terus dia waktu bangkit kan bersatu lagi? Apanya? Waktu dia bangkit, roh manusianya menyatu lagi dengan jasad. Tapi ilahi tidak bisa dibayangkan begitu. Roh ilahi kemana waktu dia mati Pak? Anda nanya, roh itu bisa ke Amerika, ke Australia, ke Enggak, saya tanya Pak Pendeta, saya jangan nanya balik, mohon maaf beli pencerahan. Waktu dia mati ini kan ada roh ilahi dalam diri Yesus. Nah waktu dia mati roh ilahi ini kemana? Roh ilahi ini gitu loh. Saya bilang yang ilahi itu maha hadir. Anda tidak bisa mengkotak-kotakan dia ada di bumi, ada di langit, karena maha hadir. Berarti sekali terakhir, jadi roh ilahi ini meninggalkan Yesus waktu dia mati ya Pak Pendeta ya? Pada waktu dia berseru Eli Eli lama sabachthani, itu masih hidup Pak Pendeta. Artinya dosa yang dipikulnya di salib itu tidak disenangi oleh Bapa dosa itu. Saya nggak arahkan ke sana Pak Pendeta. Waktu dia mati ini roh ilahinya kan meninggalkan dia Pak Pendeta. Karena nggak mungkin dia nggak mati kalau masih ada roh ilahi. Dia tidak kemana-mana karena maha hadir kan ilahi. Kalau nggak kemana-mana berarti nggak mati dong Pak Pendeta. Yang manusianya mati. Roh ilahinya kemana? Anda yakin Anda punya roh tidak? Saya punya roh, jadi saya hidup. Kalau Anda mati, kemana rohmu? Emang tubuh Yesus ada berapa sih roh? Dengarkan, kalau Anda mati, roh Anda kemana? Saya bukan Tuhan, ini Yesus kan ini diomongin Pak. Ada berapa roh dalam diri Yesus Pak Pendeta? Dia itu sebelum dan setelah inkarnasi itu dia tetap memiliki roh ilahi pada pribadinya. Tapi ini hal-hal yang abstrak. Begini aja Pak Pendeta, yang menghidupkan manusia Yesus 33 tahun ini roh manusianya apa roh ilahinya yang menghidupkan dia? Nah, Anda yakin yang menghidupkan saya ini roh siapa ya? Saya usus Yesus aja. Kan ini Yesusnya adalah sifat ilahinya. Sempurna. Kalau dia manusia sempurna berarti ada roh manusia pada dirinya. Roh ilahi ada juga? Nah, ilahi itu, roh itu, itulah yang melekat pada pribadi itu juga. Berarti ada 2 roh, roh manusia dan roh ilahi Pak. Dijawab aja, ada 2. Kalau Anda ingin mengatakan seperti itu ya, yang ilahi itu baru mulai yang masuk pada jasad Yesus. Saya simpulkan biar nggak diputar. Artinya di sini disimpulkan Pak Pendeta setuju bahwa di dalam diri Yesus ada roh manusia, ada roh ilahi. Waktu dia mati dua-dua meninggalkan dia. Kan begitu? Jasadnya. Iya, jasadnya mati. Jasadnya, iya. Oke. Tapi kemudian karena dia ilahi, dia taruh kembali. Naruh di mana Pak Pendeta? Ini ada 2 roh meninggalkan dia. Gitu loh. Jasadnya. Kita mau bilang, baik saya sebentar Pak. Ini habis ini Bang Juma. Dengar dulu. Kita mau bilang juga ilahi meninggalkan jasadnya, sedangkan yang ilahi maha hadir, dia ada di bawah bumi, di atas bumi, dimanapun. Jadi saya rasa Pak Pendeta, saya rasa dalam waktu Yesus mati, roh ilahi nggak maha hadir di dalam tubuh Yesus. Yakin itu? Saya tidak yakin begitu. Kalau begitu mayat ada, kalau begitu jasad Yesus ada roh ilahinya. Roh manusia waktu meninggal itu pergi kepada yang ilahi. Roh ilahinya masih ada dalam jasad itu. Jasadnya terpisah dari yang hidup. Berarti sedangkan roh ilahi itu hidup. Berarti roh ilahi meninggalkan jasad. Roh ilahi meninggalkan jasad. Betul. Betul, tapi artinya dia bukan tidak tahu dia maha hadir.
Nggak mungkin nggak hadir lagi Pak di jasad itu, artinya nggak mau hadir. Anda salah mengerti. Alkitab mengajarkan pada waktu jasad Yesus ada di kubur, rohnya itu pergi ke dunia orang mati. Udah Bang Andi, jangan dipaksakan. Oke, baik. Saya gantian ke Bang Juma. Bang Juma lagi, silakan Bang Juma. Oh ya, welcome Pak Ya, Juma. makasih ya Pak Pendeta, maaf. Oke, makasih. Ya. Salam kenal Pak Pendeta, saya Salam, Zulkifli salam. Amabas. Ya. Ya. Saya sudah Jadi, pernah dengar Anda Ya. berdiskusi Ya. di apa Zoom channel lain. Saya udah Oke. dengar. Baik Pak, terima kasih ya. Oke, baik. Jadi memang akan rancu Pak kalau kemudian Anda sebagai seorang Kristen yang isi daripada kitab Anda itu menggunakan bahasa Yunani, kemudian masuk ke Indonesia dengan menggunakan paradigma berpikirnya orang Islam dengan mengambil kata-kata dan istilah yang ada di dalam Al-Quran. Tadi pertama Anda mengatakan kitab Bapak Pendeta. Tunggu dulu, Anda keliru. Istilah Allah itu sudah dipakai sebelum ada agama Islam loh. Ya, oke, nanti kita bahas di tema itu Pak. Istilah Allah sudah digunakan sebelum Islam, betul. Tapi itu di Arab Pak, bukan di Indonesia. Bapak sekarang lagi di Indonesia. Nah, Itu poin. Dengarkan pandangan saya. Tidak ada satu agama pun punya hak cipta bahasa. Sebab bahasa ini bukan masalah ini bahasa Pak. Tuhan, ini Tuhan. Mengenai Ya. penyebutan pencipta dalam sebuah agama. Makanya saya katakan tadi, Bapak sebagai seorang Kristen akan membingungkan jemaat Anda. Kenapa? Karena nama Allah di dalam agama Anda itu tidak jelas asal-usul dan tidak punya kedudukan pada rel yang benar. Catat itu Pak. Pernyataan Anda ini tidak sesuai dengan apa yang kami yakini. Oke, saya minta kalau begitu asal-usul kata Allah di dalam kitab Anda itu dari kata apa? Bingung kan? Bingung kan Pak? Jadi jangan coba-coba membahas kata Allah. Tapi saya Anda akan bingung. mau masuk ke pembahasan bahasa. Ya, karena Bapak tidak ada ilmu di situ. Mohon maaf. Oke, lanjut. Kata wahyu tadi. Saya sudah pernah mendengar Anda diskusi di channel-channel. Ya, dan saatnya sekarang mematahkan argumen saya. Kalau Bapak punya kemampuan. Orang Kristen. Oke, oleh karena itulah saya katakan, nama Allah di dalam agama Kristen tidak jelas asal-usulnya dan tidak punya kedudukan pada rel yang benar. Catat itu. Catat Pak, catat. Baru mulai sejarah gereja, istilah Allah sudah muncul. Boleh Anda gunakan istilah Allah, boleh. Tapi tidak pada rel yang benar. Anda itu silakan Pak. Seolah-olah. Ya, silakan Pak Anda buktikan. Silakan Bapak yang saya hormati. Dengar dulu. Saya hormati, silakan yang tadi ngomong SKS, tolong berikan saya sepotong SKS. Bahasa kitab Anda original teksnya menggunakan kata Allah atau kata apa yang kemudian bisa dicocokkan dengan kata Allah yang Anda gunakan hari ini. Silakan. Biar jemaat Bapak itu tercerahkan. Ada enggak Pak? Tuhan itu pencipta bahasa. Oke, kalau cuma bahasa pasar, orang juga semua bisa Pak. Mohon maaf. Saya tinggalkan kasus itu karena saya tahu Bapak tidak ada ilmu di situ. Mohon maaf saya katakan itu Pak ya. Anda hanya menggunakan istilah Allah demi untuk memuluskan ajaran Anda. Masuk ke dalam pernyataan Bapak tadi yang saya hormati tentang kata wahyu. Memang Anda itu gelar apa sih? Gak usah baca gelar Pak. Saya tidak punya gelar aja, Bapak sudah kewalahan. Bukan kewalahan, tapi saya pernah di channel-channel YouTube lain. Kalau Bapak tidak kewalahan, tolong tuangkan di sesi sekarang. Dasar-dasar Anda mengatakan kata Allah di dalam kitab Anda berdasar terhadap pengajaran Kristen. Silakan. Saya minta Pak. Enggak, saya tidak suka berdialog dengan orang yang tidak sopan, tidak beretika, tidak bermoral. Oh gitu, oke. Saya minta maaf. Kalau Anda, ya oke. Saya minta maaf kalau Anda terusik dengan cara saya. Saya punya gelar PhD. Ya silakan dengan gelar Anda baik. Gelar Anda mau jadi rasul pun tidak apa-apa. Sekarang Anda mengatakan kitab Anda itu diberikan berdasarkan wahyu. Ini saya akan buktikan. Saya akan buktikan Pak. Kitab Anda bukan wahyu. Saya akan buktikan. Tolong kasih saya ruang. Saya sudah hampir 1 jam mendengarkan Bapak. Yang gaya dialog begini. Saya tidak nggak bisa dibiarkan ingin berdialog dengan orang berdiskusi gaya begini. Ini tidak akademis sama sekali dan tidak bermoral. Dan saya minta maaf sekali lagi dari cara baik. Saya akan berhenti dengan cara saya. Baik. Namanya debat kusir. Oh, Bapak membawa-bawa kitab Anda sebagai wahyu. Saya punya hak untuk mengangkat kata wahyu itu bukan dari kitab Anda. Ngerti Pak? Dengarkan baik. Ya. Saya sudah jelaskan dari awal pengertian. Makanya izinkan saya menjelaskan kata wahyu Pak. Anda duduk cantik, minum air, atur nafas. Saya akan menjelaskan bahwa kitab Anda itu bukan wahyu. Oke? Tapi saya tidak sudi berdialog dengan orang yang itu alasannya. Jadi Bapak jangan katakan kitab Anda itu wahyu Pak. Bukan wahyu. Dan saya akan buktikan. Kalau Bapak berikan kesempatan kepada saya buktikan kitab Anda bukan wahyu. Yang benar kitab Anda itu aluminasi. Tidak ada tuh istilah aluminasi.
Bapak yang bawa tadi, Anda membawa kitab Anda Wahyu, yang kedua ilham, yang ketiga aluminasi. Iluminasi kata dia. Iluminasi. Ya, terserah iluminasi, halusinasi, terserah itu bahasa Bapak. Sekarang apalagi yang lain. Ayo kita bahas. Bapak mengaku sebagai guru dosen bahasa Arab, betul? Saya tidak ingin membahas dengan orang-orang yang tidak bermoral. Maaf, saya harus tegur. Saya tidak ada maksud bertamu di channel ini untuk berdialog dengan yang tidak bermoral. Oh, saya tidak bermoralnya di mana? Cara Anda bicara. Oh, memang begitu cara saya, Pak. Ini Bapak sedang ada di hadapan saya menjelaskan kata wahyu terhadap kimia. Cara Anda bicara ini, saya sudah jelaskan tadi. Yang kami pahami dengan istilah wahyu, apa yang Tuhan ungkapkan. Singkatkan. Oke, makanya izinkan saya membuktikan bahwa kitab Anda bukan wahyu. Anda boleh mengatakan kitab kami adalah apa yang diungkapkan oleh Tuhan. Silakan dengan istilah Anda. Tapi dengan istilah wahyu itu tidak sepadan, Mbak. Anda mau bilang revelation kita wahyu itu bukan wahyu Allah. Anda itu awam sekali dengan pemahaman. Oh, justru Bapak yang awam ini, kata wahyu aja Bapak nggak ngerti gitu loh. Jangan karena Bapak sudah terkenal, karena Bapak sudah pendidikannya tinggi, sehingga satu dasar pijakan yang salah anggap sebagai kebenaran. Sesuatu yang salah ketika diimani, diulang-ulang, itu akan menjadi sebuah kebenaran menurut konsep akal. Sekarang izinkan saya membahas kata wahyu. Izinkan saya membahas kata wahyu. Kristen di dunia memahami seperti itu. Silakan Bapak, ini kesempatan saya untuk menjelaskan kepada Bapak yang pendidikannya luar biasa, bahwa kitab Anda itu tidak berdasar kepada pewahyuan. Oke, izinkan saya. Bisa terima pernyataan Anda itu karena pernyataan Anda itu liar. Makanya izinkan saya. Bentar Mas Ima, nanti bisa Bapak Josias mengklarifikasi dari saya Pak. Pak Pendeta, tolong didengarkan. Biarkan, beri kesempatan Mas Ima untuk berbicara. Bapak nanti ada kesempatan. Dia bilang. Iya, nanti Bapak bisa. Kalau Bapak itu terus menyangga terus, nanti jadi diskusi kusir Pak. Biarkan saya beri waktu, nggak lama kok Mas Juma. 5 menit cukup Mas Juma. Saya mau Zuma itu belajar bahwa dalam berdiskusi itu mesti sopan. Ya, nanti akan kita handle. Baik, silakan Mas Juma, diturunkan volumenya. Kitab orang lain bukan wahyu. Ya, boleh. Beri waktu 5 menit Pak. Beri waktu 5 menit biar diskusinya ini tidak melebar kemana-mana. Silakan Mas Juma 5 menit. Tapi tolong moderator kontrol cara orang bicara di channel. Ya, siap. Nanti saya tegur Mas Juma. Nanti kalau terlalu keras saya tegur. Oke, baik. Oke. Lanjut. Jadi kata wahyu itu hanya ada di dalam Al-Quran. Dan bukan hanya diambil sebagai bahasa, tapi kemudian tidak ada makna. Secara bahasa, wahyu itu berasal dari bahasa Arab. Wahyu. Yang memiliki arti memberikan isyarat atau memberikan atau memberitahukan dengan cepat dan tersembunyi. Nah, definisi daripada wahyu secara bahasa itu jelas bahwa pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat dan khusus yang ditujukan pada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang lain. Berarti yang menerima wahyu ini hanya seorang diri pada masa penerimaan wahyu. Wahyu adalah masdar yang bermakna isyarat, yang cepat dan tersembunyi. Ini adalah kaidah wahyu. Lalu kemudian diterangkan bahwa wal wahyu luga i'lam fi hafa. Jadi tidak sembarang wahyu itu. Wahyu secara bahasa berarti pemberitahuan yang tersembunyi, bukan secara penyelidikan. Berdasarkan atas dengar sabar Pak. Apa yang Tuhan singkapkan berarti sabar. Al wahyu ma yuhillahu ila nabiyyi minal anbiya'i fayusbitu fil qalbi. Wahyu adalah apa yang diwahyukan kepada para nabi, kemudian Allah teguhkan wahyu itu di dalam hatinya. Sekarang di penulis kitab Anda siapa yang nabi, Pak? Lukas? Markus? Paulus? Enggak usah berdialog dengan cara itu. Anda kan sudah belajar siapa Bapak, ini saya sedang menjelaskan definisi wahyu, Pak. Oke. Al-wahyu ma yuhillahu ila nabi minal anbiya fayusbituhu fil qalbi. Bapak ngerti bahasa Arab kan? Kalamullah Ta'ala munazzalu ala nabi man anbiya. Kalam Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada para nabi, itulah wahyu. Nah, pengertian wahyu secara bahasa dalam Al-Quran, ini perlu dipahami. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Anda pasti ngerti, saya tidak perlu menjelaskan itu. Yang kedua Allah menerangkan, wa auha rabbuka ilan nahli anit takhizi minal jibali buyuta wa minas syaikha wastajar. Mau bicara dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Katanya Bapak dosen bahasa Arab. Tapi ini bukan kelas Arab. Makanya saya menjelaskan kata wahyu, Pak. Wahyu itu apa? Supaya Bapak tolong dicatat lain kali, jangan katakan kitab Anda wahyu. Karena kitab yang disebut wahyu, ya itu adalah kitab yang diberitakan kepada para nabi. Penulis kitab Anda bukan nabi, Anda harus akui itu. Bukankah itu yang dinyatakan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul di Alkitab? Oke, sekarang saya ingin tahu
kalau itu menjadi dasar pijakan Bapak. Filipi 1 nomor 18. Dengan istilah-istilah Arab yang pendengar kita tidak tahu. Oke. Sok-sok dengan bahasa-bahasa Oh, pendengar. jangan kayak begitu Pak. Bapak mengatakan saya sok-sok, sementara kata wahyu itu dari kitab saya. Yang sok menggunakan kata wahyu di sini siapa? Kitab wahyu sudah ada sebelum ada Al-Quran. Tolong paham ya, beda 600 tahun. Nah sekarang saya sedang mendudukkan pemahaman Anda tentang kata wahyu itu. Tidak perlu. Nah, berarti kalau Anda mengatakan tidak perlu, benarlah apa yang diterangkan Paulus di dalam Filipi 1 nomor 18, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Maksud palsu ini maksudnya apa nih, Pak? Lain konteksnya. Loh, tadi Bapak mengatakan tidak perlu. Apa maksudnya Bapak mengatakan tidak perlu? Saya tidak perlu uraian Anda tentang wahyu. Kenapa bisa, Pak? Kitab terakhir itu disebut wahyu, Revelation. Oh, jadi dengan semena-mena Anda mengambil konsep dalam agama Islam, kemudian Anda dudukkan di dalam kitab Anda yang tidak relevan. Ada di Alkitab 600 tahun sebelum Islam Al-Quran muncul. Oke. Tolong disaksikan oleh semuanya. Saya minta di dalam bahasa Yunani wahyu itu apa, Pak? Tidak perlu Anda mengajar saya bahasa. Saya tidak ngajar, justru saya mau belajar kepada Bapak. Saya mau pembahasan kita menjadi pencerahan untuk ribuan orang. Ya, ini saya sedang mencerahkan. Ini saya sedang mencerahkan bahwa Bapak sebagai orang yang tadi gagah-gagahan titelnya disebut dosen S3 SK, ternyata kata wahyu saja itu tidak Anda ketahui, hanya mengambil kata wahyu. Tuduhan Anda yang tidak benar. Oke, sekarang buktikan ketuduhan saya tidak benar. Kata wahyu di dalam bahasa Yunani apa? Tidak perlu saya jelaskan. Tidak perlu saya jelaskan. Filipi 1 nomor 18 dengan maksud palsu. Silakan. Ya, silakan Pak Pendeta. Jadi Anda menyampaikan dengan cara palsu ya, sesuai dengan amanat Filipi 1:18. Allah dan Yesus. Kita tidak membahas semua istilah-istilah yang makan waktu banyak ini. Oke. Kalau Anda mengatakan konsep Allah dan konsep Yesus, saya kasih Yohanes 5 nomor 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ada berapa yang hidup di sini, Pak, berdiri sendiri? Namanya pribadi, ada 3 pribadi yang kami yakini bahwa masing-masing itu ada dari awal. Mereka itu bergelar al-awal, al-akhir. Sebutan al-awal, al-akhir. Nah tuh, Bapak masuk lagi ke dalam Islam. Al-awal, al-akhir. Aduh, Bapak ini betul-betul. Udah, Pak. Silakan lanjut yang lain. Saya nggak bisa dengan cara-cara begini. Saya juga tidak bisa dengan cara-cara Bapak yang suka ngambil istilah Islam, tapi Bapak tidak memahami asal dan akar kata dan rel kata itu harus dudukkan di mana. Untuk abad pertama. Ya, silakan yang lain. Saya tidak sanggup dengan orang-orang yang menjalankan Filipi 1 nomor 18, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan cara palsu dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Itu tak mengapa menurut agama mereka. Saya tidak tahan dengan orang ini. Silakan yang lain. Baik, Pak Pendeta, mohon maaf, bisa nggak sih Pak diskusi nggak saya boleh saya bilang. Bible Anda sendiri ini silakan Ibu Rifa lagi. Supaya menjadi selamat sore Pak Josias, saya Rifa Pak. Halo, selamat sore Pak Josias. Oh iya, Bu Rifa. Ini Bu Rifa ya? Iya. Sehat Pak? Bagaimana kabarnya? Baik Bu Rifa, saya sangat hormati Bu Iva, niat baik untuk diskusi, tapi saya tidak mau cara-cara seperti tadi. Dia mengambil kesimpulan, saya tidak paham Alkitab. Saya tidak paham ke substansi saja, langsung tidak benar dalam diskusi. Oke, saya pahami. Baik, mohon maaf, saya mewakili teman-teman yang ada di sini karena ini sebenarnya bukan hal yang Pak ya. Kenapa saya bukan membela, bukan mengatakan ini tidak benar, tapi konteksnya kita ada di sebuah ranah Zoom di mana memang di sini sudah banyak yang masuk, baik Muslim ataupun Kristen. Tentu kalau ada mungkin sesuatu seperti yang Bapak alami itu, kalau menurut saya karena ini Zoom debat, maka itu wajar. Baik, sebelumnya mungkin saya hanya ingin mengelaborasi tentang ini ya Pak, tentang siapa tadi yang membawa tentang Abang Handi ya. Bang Handi tadi mempertanyakan tentang kami umat Islam yang tidak bisa memahami Trinitas. Nah, jadi mungkin kita ke situ dulu. Kalau Bang Zuma tadi yang saya tangkap dengan dengan Morereski tadi itu, kenapa mereka membawa bahasa? Karena begini Pak, katakan kalau saya salah, anggap saya sebagai seorang mahasiswi yang sedang belajar kepada dosen yang bertanya, ketika sebuah bahasa muncul terminologi ini dari sebuah daerah, kemudian digunakan juga oleh daerah lain, dan ternyata kalau memang penggunaannya sama, tentu kita tidak masalah. Artinya penggunaannya itu, pemahaman bahasa itu sama, tidak masalah. Contoh, kalau nama saya misalnya Manis, tentu tidak mungkin saya diganti nama menjadi Sweetie kalau di Amerika gitu. Yang pertama jangan dirubah. Kemudian maknanya jangan dirubah. Seperti wahyu, kata Allah, tapi kita lepaskan itu. Mungkin saya lebih ke topik Trinitas. Gimana Pak? Kira-kira boleh saya mungkin mengajukan beberapa pertanyaan? Iya, saya ingat waktu saya bertamu di channelnya Bu Rifa, saya sudah jelaskan panjang lebar apa itu Trinitas. Kita mesti paham dulu bahwa istilah Trinitas itu
itu hanya istilah yang dipilih oleh para bapak gereja untuk merangkum konsep yang ada di dalam Alkitab. Begitu. Ya, saya Jadi juga Tritunggal istilah yang dipilih, tetapi konsepnya memang ada di dalam Alkitab. Nah, kemudian untuk memahami Tritunggal, kita mesti pahami apa dulu itu kata tri, apa itu kata tunggal. Itu yang saya jelaskan waktu lalu, tapi tidak mengapa saya ulangi lagi. Oke, mungkin saya tidak secara keseluruhan, karena saya juga coba mempelajari Trinitas sendiri dari corak-corak eksegesi bapak-bapak gereja zaman dahulu. Saya beberapa contoh kayak hakikat Allah Wones yang muncul dari Praxeas atau Sabellius, yang tokoh-tokohnya ada seperti Pak Joshua Teu, kemudian Samuel Sihaan dan juga Pak Hendritan. Kemudian saya juga belajar bagaimana itu corak dari Homoousius yang muncul dari Athanasius, dan doktrin subordinat dari Eusebius dan Eusebius, Tertullian, dan yang muncul di Konsili Nikea. Saya belajar itu, maksudnya saya menggali itu, menemukan sendiri secara otodidak. Kadang karena kita kalau membaca takutnya kesalahpahaman itu muncul, maka kita harus ada orang yang kita tanyakan. Nah, kebetulan Bapak sekarang ada di sini, mungkin saya namanya mempertanyakan atau mengkonfirmasi. Kalau kita lihat Pak, perisai Trinitas, Bapak kan lebih tahu dari saya, di mana Credo Nikea juga mengatakan bahwa Father is not Son is not Holy Spirit. That's right, sir. Ya, itu memang pribadi yang pribadi Bapak bukan pribadi anak. Pribadi anak bukan pribadi roh. I know. Pribadi itu masing-masing punya pengetahuan, kemauan, dan perasaan. Oke, tapi saya mengingat di awal tadi ketika Anda berdiskusi dengan Om Reski juga Bang Handi, Anda sempat mengatakan bahwa Yesus itu adalah cerminan. Ketika seseorang melihat Yesus, maka dia akan melihat bagaimana pribadi Allah di dalam Yesus. Apakah saya salah mendengarkan itu tadi? Memang Yesus menyatakan Allah yang invisible, yang tidak kelihatan. Yesus yang menyatakannya, Yesus yang mengungkapkannya. Ya, dikhawatirkan ini kesalahpahaman dalam aspek dari cara berpikirnya kita ataupun jemaat Bapak begini Pak. Karena ketika Bapak mengatakan Yesus itu adalah menampilkan cerminan Bapak, sementara mereka ada pribadi yang berbeda gitu Pak. Jadi apa yang ditampilkan Yesus sebenarnya Pak? Pribadinya atau wujudnya atau apa gitu? Karena kalau pribadi kan berbeda, pribadi Yesus dengan yang manusia. Dan saya tahu di Yohanes 1 pasal ke-14 kalau kita buka lagi Pak, firman itu menjelma menjadi manusia gitu. Betul. Nah, artinya firman, saya jelaskan dulu mengenai apa yang diungkapkan, apa yang dinyatakan oleh Yesus tentang Bapa. Bapa itu punya kemauan, punya kehendak, dan punya perasaan. Itu juga yang Yesus. Orang muslimah juga harus Pak menjelaskan apa keimanan saya, karena saya tidak mungkin sepakat dengan apa yang Bapak usung semuanya. Bisa jadi kita sepakat, tergantung, terserah pada masing-masing. Kewajiban saya untuk menyampaikan apa yang Bapak salah pahami itu saya harus luruskan tentang Yesus lah dan Nabi Isa. Waktu Yesus di muka bumi, semua yang dia buat itu berdasar kehendak atau yang Bapa perintahkan, kehendak Bapa atau Bapa perintahkan. Iya, saya tahu itu. Waktu dia ada di muka bumi sebagai manusia, Alkitab mengajarkan untuk sedikit waktu dia lebih rendah daripada malaikat. Pada waktu ada dalam keadaan di dalam Wahyu manusia. juga Pak, dia meletakkan dirinya di bawah Allah supaya Allah menjadi segala sesuatu Pak di dalam Allah. Jadi kita tidak usah bahas itu, jangan kemana-mana, kita tetap ke Trinitas lagi. Di dalam iman Bapak, di Yohanes pasal 1 ayat 14 itu kalau Bapak lihat, firman itu menjelma menjadi manusia Pak. Kemudian firman yang menjelma menjadi manusia itu, apakah roh Allah yang masuk ke dalamnya? Saya hormati Anda, tapi Anda kan tadi melarang saya mengutip Al-Quran kan? Ini saya bertanya, bukan menjelaskan. Alkitab? Kenapa Anda mengutip Alkitab? Saya bertanya kepada Anda sedangkan tentang Anda tidak imani itu. Saya uraikan seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Anda juga tidak imani. Gini. Mungkin Anda salah paham. Saya rasa Anda tidak perlu ajar. Tapi Anda mengutip ayat Alkitab. Tadi Anda sangat berarti Anda melarang saya menggunakan. No. Ini sepertinya Bapak sedang bermain. Saya tidak tahu permainan apa yang Bapak lakukan. Tadi Bang Zuma berbicara dengan Bapak banyak alasan dengan mengatakan beliau tidak sopan begini dan begitu. Sekarang giliran saya coba dengan penuh respect dengan Bapak. Ingat, saya tidak menjelaskan agama Anda sebagaimana Anda mencoba menjelaskan agama saya yang mengatakan Nabi Isa itu menciptakan. Tidak begitu. Ketika saya minta tanya kepada Bapak, bukti di mana Yesus mencipta, Bapak melompat ke agama saya. Nah, ini yang saya tidak terima. Nah, Bapak silakan jelaskan iman Bapak, saya berhak menjelaskan iman saya. Yang saya tanya iman Anda gitu loh, Pak. Anda tadi nanya, Riva, Anda tolong dengar. Anda tadi nanya mengenai ketuhanan Yesus. Ya, exactly. Dan apa yang dia nyatakan tentang Bapa. Saya tersambung lagi. Itu saya sudah terima. Oke, saya sudah terima itu. Saya kembali ke Yohanes pasal 1 ayat 14 di mana yang saya baca menurut literasi Anda. Silakan Anda jelaskan, itu hak Anda sebagai orang Kristen. Di dalam kitab Anda tertulis bahwa firman itu menjelma menjadi manusia. Nah, artinya manusia yang mati di tiang salib itulah firman yang menurut Anda adalah Allah. Kemudian pertanyaan saya, roh yang masuk ke dalam diri Yesus itu roh Allah Bapa atau roh kudus gitu Pak? Itu saja dulu dijelaskan. Dalam keyakinan saya mengenai Tritunggal, Yesus itu pribadi lengkap. Waktu jadi manusia, itu memang pribadi lengkap, punya tubuh, jiwa, dan roh. Bahkan semasa dia ada di Palestina, Roh Kudus yang menguatkan dia.
yang banyak menghibur dia, menguatkan dia dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, yang Anda pertanyakan ini bagaimana? Oke, dengarkan baik-baik. Di dalam Yohanes pasal ke-1 ayat 14, di situ dinyatakan firman itu menjelma menjadi manusia. That's right. Nih, saya pakai bahasa Inggris. Itu betul. Nah, itu betul. artinya Pak, yang mati di tiang salib, yang manusia yang jalan-jalan di muka bumi, itulah si firman itu. Bukan. Yang mati di kayu salib itu manusia. Firman itu menjelma menjadi manusia, berarti yang mati itu adalah si firman, Pak. Dengar. Anda akan dibantah. Nah, Anda itu firman itu yang menjadi manusia. Yang mati di salib itu manusia. Firman itu menjelma menjadi manusia. Manusia Yesus mati di tiang salib, maka firman itulah yang mati, bukan? Tidak. Saya tidak pernah mengajar begitu. Ya, firman itu ilahi, tidak pernah mati. El-Olam. Hanya dia mengenakan pada dirinya, mengenakan pada dirinya kemanusiaan. Coba dibuka teman-teman yang ada di sini, mohon teman-teman JCC bisa membantu Yohanes pasal 1 ayat 14. Saya tidak mau asumsi ya, saya justru mempertanyakan terkait ayat ini. Firman itu menjelma, menjadi manusia. Silakan dibuka ayat itu. Ini kita lihat itu. Iya, Rifa, supaya kita gunakan waktu, dengar. Menjadi manusia itu bukan firman itu, yang ilahi itu hilang ilahi, tinggal manusianya. Seperti konsep dalam agama lain mengajarkan, kalau kucing menjelma jadi kera, hilang kekucingan, tinggal keranya. Tidak begitu pemahaman inkarnasi. Saya tidak memahami. Inkarnasi itu mengenakan kemanusiaan, tabiat manusia. Nah, silakan Bapak baca apa yang sudah ada di share screen kita. Bapak baca perlahan lalu Bapak jelaskan kepada saya. Yohanes 1 Anda baca ayat 14. aja. Firman itu, dengar, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya manusia Yesus yang berjalan-jalan di Yerusalem dan diam di antara orang yang menulis kitab ini, yaitu katanya adalah Yohanes, maka itu adalah firman yang menjelma. Itulah firman. Kemudian yang mati di tiang salib jugalah manusia Yesus, Pak, yang adalah firman itu. Artinya yang mati di tiang salib adalah firman itu yang menjelma itu, Pak. Silakan bantah saya. Atau saya Bapak mau menjelaskan dengan bahasa manapun ya terserah. Gunakan bahasa akademis, bahasa pasar. Wujud ilahi itu roh. Mana mungkin Anda mengatakan roh mati di salib? No, I say is human, sir. Ini saya bicara tentang manusia. Kalau kemanusiaannya, manusia iya betul, manusia yang mati di salib. Tapi bukan itulah ilahi. Firman yang menjelma itu, Pak. Bantah saya dengan ayat Yohanes 1 pasal 14 ini. Ya, tapi argumentasi Anda itu, argumentasi Anda itu seolah mengatakan bahwa yang ilahi firman itu juga mati tersalib di kayu salib. No, saya tidak mengatakan begitu. itu. Saya tidak pernah mengatakan firman itu adalah roh dan menjelma menjadi roh. Saya tidak katakan itu. Di dalam iman Kristen, sejauh sebodoh sepengetahuan saya, firman menjelma menjadi manusia yaitu Jesus Christ, kemudian ada roh Tuhan di dalam dirinya, dan saya juga tidak yakin ketika Jesus Christ yang ditanyakan Bang Handi tadi mati di tiang salib itu masih ada roh Tuhan di dalam dirinya. Kalau tidak, roh Tuhan akan ikut mati bersama dia. Nah, saya bisa pahami itu. Tidak begitu keyakinan kami. Jelaskan Pak, saya menunggu penjelasan dari Bapak dari tadi. Pada waktu Yesus, waktu firman mengenakan kemanusiaan itulah mengenakan atau menjadi, Pak? Mengenakan atau menjadi? Bapak, Pak, itu harus Bapak jelaskan. Menjadi manusia itu artinya dia ada dalam eksistensi manusia, tetapi eksistensi ilahinya itu tidak hilang. Eksistensi ilahinya tidak hilang. Jelaskan kepada saya tentang menjadi manusia ini maksudnya seperti apa? Ketika firman menjadi manusia, artinya dia menjelma menjadi manusia. Itu pandangan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Mungkin Bapak punya pandangan lain. Saya memahami apa yang dimaksud? Bahwa pribadi logos, dia menambah pada dirinya kemanusiaan. Itulah yang menjadi manusia. Logos itu atau firman itu, Pak, dia menjelma menjadi manusia. Apakah saya salah? Tapi pemahaman teologi Kristen bukan transform. Ya, saya bantah saya dan jelaskan kepada saya add form yang Anda maksud itu. Artinya dia menambahkan pada pribadinya kemanusiaan, mengenakan kemanusiaan. Bukan. Apakah maksud Anda roh Tuhan itu mengenakan pakaian manusia? Dia menjadi manusia. Maksudnya pribadi Kita Yesus bicara itu. tentang firman, Pak. Apakah Anda mau mengatakan firman adalah Allah sebagaimana bidat bermunculan? Dengarkan baik-baik. Bahwa Allah adalah firman itu atau Yesus adalah Allah itu. Pada waktu firman itu menjadi daging, itu dia mengambil atau mengenakan kemanusiaan. Kemanusiaan itulah yang mati di salib karena untuk misi penebusan. Saya tanya, sebab yang ilahi yang mana, tidak Pak? mungkin mati. Saya mau tanya, yang mana yang firman? Yesus yang including ilahi. Roh di dalamnya atau Yesus sebagai manusia atau Roh Allah? Bukankah itu Roh Kudus, Pak, yang turun ketika Yesus dibaptis, Pak? Mana yang benar? Mana si firman, Pak? Tolong tunjukkan kepada saya yang mana yang firman yang menjelma, Pak. Anda menanyakan sesuatu yang bisa dilihat oleh indera. Kendati yang saya maksudkan sesuatu itu, yang roh itu tidak kelihatan, abstrak.
Korek, Masa Anda, saya tahu itu. Saya tidak pernah memahami. Bukan umat Islam tidak pernah mendeskripsikan roh di dalam iman kami, Pak. Kami paham itu. Yang saya tanya, ketika Anda menyatakan bahwa pribadi Yesus itu adalah cerminan Bapa, secara pribadi juga bukan, karena pribadi Yesus adalah manusia pribadi Bapa ilahi. Saya mau tahu apa yang ditawarkan Yesus sebagai ilahi kalau pribadinya saja sudah berbeda. Yesus ketakutan, Pak. Yesus punya marah yang apa namanya bukan marah. Kalau Tuhan Bani Israel juga marah sih. Maksudnya tidak rasa takut mengerti. gitu. Saya mengerti Anda mengutip barangkali ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, kemudian Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ia sangat ketakutan. Tapi dengar baik-baik, teks asli Yunani mengatakan en agonia, bukan enfobia. En agonia artinya dalam penderitaan yang berat atau dalam keadaan kepayahan karena terkuras tenaga. Lebih parah lagi, Pak. Lebih mending jadi penakut daripada punya kepayahan. Tuhan punya kepayahan. Ini lebih berbahaya, Pak. Anda salah. Waktu Yesus di dunia itu manusia. Manusia sempurna. Oke. Kita kembali lagi, Pak. Anda membingungkan yang ilahi dengan yang manusia. No, Anda yang membingungkan. Saya tidak sampai ke sana. Saya tahu Anda paham apa pertanyaan saya. Tapi saya tidak tahu entah kenapa menjadi sulit sekali untuk Anda jawab. Saya bertanya kepada Anda. Ketika di dalam kitab Yohanes 1 pasal 1 ayat 14, Firman itu menjelma menjadi manusia. Betul. Manusia Yesus adalah Firman. Lalu saya kembali menegaskan konfirmasi. Yang mati di tiang salib itu apakah Firman atau bukan? Manusia Yesus. Sedangkan firman yang ilahi itu, dengar. Firman yang ilahi itu ketika jasad Yesus terentang di kuburan, rohnya itu yang ilahi itu sedang berada di dunia orang mati. Di Alkitab menjelaskan begitu. Yesus mengunjungi dunia alam roh, dunia orang mati. Roh yang jadi rohnya tidak mati. Itu roh apa, Pak? Roh keilahian, roh Allah. Jangan baurkan, jangan baurkan. Makanya saya tidak mau membaurkan, saya justru mempertanyakan. Tadi udah dijawab, yang ada dalam diri Yesus itu ada dua roh manusia dan roh ilahi. Udah dijawab ada dua roh. Oke, nggak masalah. Teman saya juga menjawab begitu, roh ekonomikal dan roh esensial. Yang saya pertanyakan, kalau roh itu yang adalah antara roh Yesus itu, including ketika dia menjelma menjadi manusia, itu sesuai juga dengan roh sekali gitu ya? Juga dengan roh Yesus sekalian gitu, yang adalah ilahi gitu. Saya sudah jelaskan tadi bahwa saya minta ketegasan Bapak dalam menjelaskan firman itu yang mana, yang menjelma itu yang mana gitu loh Pak. Yang firman itu yang mana, bukan firman yang praeksistensi atau firman yang sekarang kita nggak tahu kemana lagi. Saya minta pertanyaan saya, ketika Yesus itu hadir, yang firman itu menjelma, yang mana firman itu? Bapak bilang oke, Yesus Bapak sepakat. Lalu ketika saya mengatakan firman itu mati di tiang salib, Bapak bilang tidak sepakat. Ini lucu gitu loh. Iya, sebab yang mati di kayu salib itu manusianya kan? Bukankah firman itu? Bukan sifat yang mati, Pak. Wujud, Pak. Kalau yang ilahi itu wujudnya roh. Anda mau katakan roh mati? Saya minta. Tidak mungkin roh itu mati. Mungkin justru saya lihat Pak siapa? Yosias ini nabrak-nabrak ayat ini. Jelas-jelas ayatnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Betul. Berarti apa yang diargumenkan oleh Uniriva tidak salah. Kalau yang mati itu adalah firman yang jadi manusia. Nah, itu beliau bantah. Iya, beliau membantah itu. Kenapa? Ini resikonya bahaya, Pak. Pak Desugi. Dengarkan kalau dulu. menjawab. Ini bahaya memang kalau Pak Yosias menjawab firman yang maka mengenakan kemanusiaan itu, kemanusiaan itu yang disalibkan, yang mati disalib. Sedangkan ilahinya itu ketika jasad Yesus ada di kuburan, rohnya itu ke dunia orang mati kata Alkitab. Jadi apakah roh yang di dalam diri Yesus itu adalah firman, Pak? Ya. Apakah roh yang di dalam diri Yesus itu adalah firman? Betul. Di mana itu, Pak? Tapi tertulisnya? Anda tidak mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Dengar dulu. Ketika firman itu menjadi mengenakan kemanusiaan, itu ilahi yang firman tadi, itu tetap dimiliki oleh pribadi Yesus. Hanya yang pada sisi kemanusiaan, sifat kemanusiaannya, itu yang mati disalib. Tapi pribadinya pada sisi ilahi itu tidak pernah mati. Saya tidak mengatakan bahwa ruh itu bisa mati. Kemudian apa namanya ya? Saya sudah katakan saya tidak punya pengetahuan tentang ruh. Ruh itu tidak bisa dideskripsikan oleh saya. Saya tidak berikan Allah ilmu tentang ruh. Saya kembali kepada apa yang tertulis di kitab Anda. Firman itu menjadi manusia. Dan anehnya ketika Anda membenarkan hal itu, lalu firman yang adalah Yesus Christ sebagai human ini meninggal di tiang salib. Anda membantahnya bahwa itu firman. Mungkin itu saja dari saya. Teman-teman monggo silakan dilanjutkan yang lain biar tidak membosankan ya. Saya boleh juga bantu menambahkan? Sebentar bang. Satu lagi nih sebelum. Jangan dibantu, ini narasumber, jangan dibantu. Ini dokter loh.
Jangan dibantu. Bisa bantu menambahkan? Karena kan tadi juga yang bertanya juga ngeroyok seperti itu. Saya Bukan bisa menambahkan apa yang saya belajar dari sebentar Bang, bukan ngeroyok. Beliau ini kan wawasannya. wawasannya. Ya sudah, terima kasih. Ya, wawasannya ini cukup. Beliau narasumber memang mau di sini. Ya, terima kasih, cukup. Kalau Anda mau menambahkan seakan-akan Anda nggak mempercayai keilmuan beliau kan gitu. Bukan, karena Dosen diputar-putar loh, bahasannya beliau dari tadi dosen diputar-putar. Saya berbeda. Master. Saya menguasai ilmu komunikasi. Kalau Pak Josias tidak menguasai ilmu komunikasi sebaik Anda Nah, mungkin ya. Tapi kalau saya menguasai. Kalau mau Tanya nanti kebetulan timnya Pak Josias sebentar saya moderator. Sebentar saya moderator sebentar dulu. Sebentar jangan terlalu banyak. Ya, begitu. Oke, dengerin dulu ya. Mumpung saya rekam juga dari tadi ya. Ya, sebentar dulu, Pak. Terima kasih. Kalau tidak bisa enggak apa-apa. Bisa sebentar. Aduh, dengar dulu. Ini Anda yang ngomong ini persis sama dengan Suma tadi, menyimpulkan saya tidak punya pengetahuan, tidak punya Bukan, ilmu. itu teman Kristen Bapak, Pak. Itu teman Nah, Kristen sekarang Bapak yang bilang. Yang tadi nanya itu mengatakan saya Teman tidak Kristen tahu Bapak ilmu. yang bilang. Itu teman Yang saya Kristen katakan Bapak. itu adalah Bapak tidak punya pemahaman tentang wahyu, Pak. Bukan ilmu yang tadi, wahyu. yang baru-baru Bapak nggak tahu ini, wahyu. yang Makanya baru- belepotan karena nggak ngerti wahyu gitu. Oke, baik. kelepotan. Saya ambil alih. Yang baru-baru bicara Pak itu tadi teman Kristen mau membantu Anda Ya. menjawab. Tapi Itulah, dia Pak Pendeta. bilang tadi aku tidak punya pengetahuan tentang komunikasi. Nah, itulah Pak Bapak Ya, itu. direkam. Nah, itu teman Bapak itu. Oh, Ya, iya, sesama sorry. pengiman sebuah buku Sorry. yang bukan wahyu itu sama-sama tadi. Nah, kesimpulan Anda kan keliru. Nah, tuh ngaku tuh Bilang angkat tangan tuh Alkitab siapa tuh? Jangan tuh. Revelation bukan wahyu. Nah, Tiga-tiganya Anda itu kalian keliru. bilang Pak Josias nggak ngerti ya. Revelation itu apa, Pak? Coba Anda jelaskan kata wahyu yang Anda gunakan itu. Udahlah. Menggunakan bahasa. Dudukkan Saya- sesuatu konsep yang pada tempatnya, Pak. Jangan Ya. asal-asal gitu loh, Pak. Saya sudah jelaskan tadi bahwa wahyu itu apa yang Tuhan singkapkan dari rahasia yang banyak sekali. Nah, Anda tidak paham, mau muter-muter ke sana kemari mengatakan saya tidak ada pengetahuan. Nah, itu menurut saya diskusi yang tidak sehat. Nah, sekarang kalau Bapak mengatakan Anda ahli bahasa, dosen bahasa Arab, jelaskan dalam perspektif bahasa Yunani kitab Anda, wahyu itu apa? Kan gitu loh, Pak. Saya tidak perlu Nah, menjelaskan begitu. di Karena situ makanya. ada Anda memaksa saya untuk membahas dari sisi bahasa yang makan berjam-jam. Pak, jangan jadikan itu sebagai alasan, Pak. Tinggal Bapak kata wahyu dalam bahasa Yunani itu apa, definisinya apa. Terus kemudian kita lihat apa pantas kemudian kitab Anda itu mengambil kata wahyu atau tidak. Kan saya sudah jelaskan. Dengarkan baik-baik. Auha rabbuka ila nahli antakhizi minal jibal. Wahyu, Pak sekali lagi, kata wahyu itu punya kaidah, punya konsep di dalam Islam. Dengarkan. Ya. Tolong dihargai konsep itu, Pak. Dihargai konsep wahyu. Jangan asal Anda guna kata wahyu tapi Anda nggak ngerti, nggak paham itu wahyu apa. Itu yang saya tidak setuju. Nah, karena itulah kemudian saya minta dengan hormat kepada Bapak supaya Bapak menjelaskan kata wahyu itu berdasarkan pendekatan bahasa Yunani dan konsep iman. Coba, Pak. Silakan. Saya mau pendekatan bahasa kita aja supaya orang lain mengerti. Nah, itu makanya saya katakan Bapak ini menyakukan kajian penyampaian berdasarkan Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Ini yang sedang Bapak praktekkan. Itu cocok di gereja, Pak, atau di depan mahasiswa Bapak. Nggak cocok di hadapan saya, gitu loh. Anda tidak sopan, Anda tidak sopan dan tidak bermoral. Dalam penilaian saya Anda tidak bermoral dan tidak sopan. Oke, nggak apa-apa. Bapak ngatain saya tidak bermoral, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi mengambil kata wahyu dari agama lain, itu apa namanya, Pak? Wahyu itu sudah bahasa Arab yang digunakan orang Kristen sebelum Islam muncul. Di mana di dalam kitab bahasa Arab, Pak? Saya minta tunjukkan dalam kitab bahasa Arab Anda ada kata wahyu. Silakan. Jangan ingat, Pak, ya. Jangan sampai Bapak itu akan mendapatkan hal yang lebih pahit dari mulut saya. Anda mengatakan Kristen menggunakan dalam kitab bahasa Arab kata wahyu, tunjukkan kitabnya mana, coba. Saya mau bukti. Saya mau bukti, silakan. Kitab bahasa Arab, kitab bahasa Arab kata wahyu, silakan. Saya legal. Saya ya, yang legal tadi tolong tunjukkan bukti kitab Anda menggunakan kata wahyu. Sekarang maksud saya silakan. Anda dengan Anda mengancam nggak usah ambil, aduh ini yang melebihi dari mulut Anda itu apa? Anda ini kok di lain ini. Kalau mau menjawab pertanyaannya Banyu, nggak jawab aja. Kalau Anda menyampaikan dengan cara palsu. Sesuai ayat Anda, ngerti? Filipi 1 nomor 18. Anda menyampaikan berita tentang Yesus baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Ini yang sedang kalian praktekkan. Anda sebagai dosen mengatakan kitab Anda lebih dulu menggunakan kata wahyu oleh orang Arab Kristen. Tunjukkan mana dalilnya. Mana saya lihat kitab Anda yang menggunakan kata wahyu mana? Wahyu itu terjemahan bahasa Indonesia yang memang ambil serapan. Nenekmu kiper. Saya minta kitabmu yang menggunakan kata wahyu mana? Salah. Mana? Sebentar Banyu, saya luruskan dulu. Indonesia, Pak. Kalau Sebentar dulu. Di Alkitab bahasa Sebentar Indonesia, saya pakai nama biar nggak melebar. Tunjukkan di kitab Anda ada kata wahyu nggak di original teks? Ada apa enggak? Itu aja. Tidak mau membahas dengan Bahasa Arab aja, Bang Andi, kata original teks. Iya. Ada nggak kata wahyu di Bible Anda? Ada apa enggak? Bahasa Arab, tes. Yang bahasa Arab, silakan. Bahasa Arab, silakan. Ada nggak? Ini bagaikan menegakkan kebebasan dan silakan, saya tunggu. Ini suara siapa nih? Ini bagus nih. Oke, kembali ke topik aja dah. Itu Josias, Bang Andi.
Ini Yosias siapa sih ini? Anda nggak, gimana Anda ini? Bicaranya begitu banget, suaranya nggak bagus. Lagi di WC kayaknya. Iya, yang lain dia ya, jangan kacau. Itu gaya bicaranya. Ya, kita kembalikan ke bermoral lah. Pak Pendeta ya. Bermoral lah, dibilang etika lah. Iya, Pak Zulkifli, intinya yang paling kau gunakan adalah terjemahan bahasa Indonesia. Kelamaan kamu. Sekarang ke Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta dilanjutkan. Maaf, ada sedikit kredit. Silakan Pak Pendeta, waktu Anda, monggo. Tolong moderator dikontrol yang bicara ya. Ya, siap. Ya, saya tidak mau buang waktu dengan cara diskusi begini. Ya, kembali ke topik aja deh. Kalau Wahyunya nggak bisa gini aja Pak Pendeta. Ini mau di ujung acara nih. Sekarang ya silakan. Saya dosen bahasa, mana mungkin saya tidak mengerti istilah wahyu. Oke, saya tunggu Pak. Silakan Pak, silakan. Anda menjelaskan kata wahyu dalam perspektif bahasa Yunani, lalu kemudian Anda jabarkan di dalam konsep sesuai enggak kata wahyu itu dari asal usulnya. Dengar dulu. Apakah viewers kita ada orang Yunani? Ada pendengar kita orang Yunani? Tapi kan kami ingin tahu Pak, asal kitab Anda itu kan menggunakan bahasa Yunani Pak. Saya ingin tahu, kok alergi kali sih dengan asal usul kitab kalian? Tapi Anda sudah tahu, Anda bilang nggak mengerti semua. Kenapa nanya? Silakan Pak, silakan Bapak yang saya hormati. Saya tidak menjawab orang macam begini. Loh, memang cara saya bicara kayak begini Pak. Bapak nggak bisa ngatur nada saya, memang kayak begini saya. Ya, tapi Anda menyimpulkan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Bapak lebih menyimpulkan lagi kata wahyu tadi. Sepertinya nggak mau menjawab kesana Pak, nggak apa-apa. Silakan Pak, saya minta tolong jelaskan ke saya kata wahyu dengan menggunakan perspektif bahasa Yunani. Apa sih wahyu itu, kok bisa sampai ada kata wahyu dalam kitab Anda? Silakan. Ya. Dengarkan. Ya, silakan. Alkitab mendahului 600 tahun sebelum Al-Quran. Jadi jangan bertanya lain lagi. Oh, nggak mau ditanya. Waduh. Nggak apa-apa, nggak usah. Biarin. Nanti, udah. Silakan aja lanjut. Silakan. Kembali ke topik Pak Pendeta. Biar terakhir nih, udah sore. Menurut Pak Pendeta, Yesus sekarang di Markus 16:19 naik ke surga kan gitu, duduk di sebelah kanan. Menurut Pak Pendeta, Yesus sekarang masih mempunyai tubuh manusia atau tidak Pak Pendeta? Yesus naik ke surga dengan tubuh kebangkitan. Jadi tubuh manusia tapi tubuh kebangkitan. Apa yang bedanya? berbeda dari tubuh kita ini. Tubuh kita ini kalau tidak makan tidak bisa langsung eksistensinya. Tapi Yesus bisa. Tapi kan dengan waktu tubuh naik kebangkitan. Apa bedanya tubuh kebangkitan dengan tubuh manusia, Pak? Tubuh kebangkitan Yesus itu tidak perlu ditopang dengan makanan seperti yang kita makan baru boleh hidup. Tidak ditopang begitu. Pak Pendeta, sebentar. Pak Pendeta mau makan kuburan kosong. Semuanya terangkat, Pak, nggak ada yang tersisa. Artinya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nggak ada perubahan sampai sekarang, Pak Pendeta. Belum ada yang rubah loh, Pak. Apanya? Bentuknya, Pak, belum ada yang rubah. Belum ada ayat turun kalau Yesus sudah berubah sekarang fisiknya. Dengar dulu. Ya, silakan. Anda pernah jamah tubuh Yesus? Kan di ayatnya mengatakan kuburan kosong. Mayat Tuhan hilang. Bilang tidak ada perubahan pada tubuhnya. Kan mayat Tuhan hilang, Pak. Dia naik ke surga dengan keadaan seperti itu. Apa sudah kemakan usia dengan 2000 tahun yang lalu? Anda pernah raba nggak tubuhnya? Nggak pernah saya raba, Pak. Beda dengan tubuh kita, dengan tubuhnya Anda pernah raba tidak? Menurut saya waktu Yesus hidup tubuhnya sama dengan manusia biasa, Pak. Pada umumnya. Bukan manusia biasa, tubuh kebangkitan. Bukan tubuh seperti kita ini. Ya, waktu Yesus ada di kuburan. Dia ada 40 hari, dia ada 5. Dia berjalan-jalan dengan murid-muridnya setelah kebangkitan. Waktu makan ikan goreng itu pakai apa, Pak? Ikan goreng pakai tubuh apa? Tubuh itu bisa makan tapi tidak perlu makan kalau untuk kelangsungan hidupnya. Dirinya bahwa saya ini bukan hantu, lihat aku ini. Betul, tangan saya lagi luka. Itu bisa dijamah. Artinya tapi dia, Pak, tidak tergantung pada makanan seperti yang kita makan. Artinya dia manusia bentuknya, Pak, waktu dia memperlihatkan dirinya kepada orang lain. Betul, manusia. Artinya waktu itu sesudah itu dia naik terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak. Artinya tubuhnya masih sama dengan yang di dunia. Dengarkan. Dia terangkat ke surga bukan dari kubur, dari bukit Zaitun. Oke, Bukit Zaitun. Sekarang waktu dia terangkat, Pak, tubuh manusianya terangkat semua atau sudah berganti tubuh lain? Berangkat. Sebab berangkat semua. Setelah keluar dari kubur memang tubuhnya sudah tubuh kebangkitan. Oke, baik. Sekarang di surga ini Yesus tubuh manusia apa tubuh lain? Pertanyaan Anda ini bagaimana sih? Saya udah bilang yang naik ke surga tadi tubuh kebangkitan. Ya tubuh kebangkitan yang ada pada pribadinya sekarang. Apa maksud tubuh lamanya mana tubuh lamanya? Apa maksud tubuh kebangkitan, Pak? Tubuh yang keluar dari kubur. Oke, tubuh lamanya masih pada segi. Tubuh lamanya kemana, Pak? Rambut, kumis, kaki, kepala masih ada, Pak? Anda menanyakan sesuatu yang kenapa, yang Pak? sama sekali tidak perlu dipertanyakan. Loh, kok nggak menyalahkan pertanyaan, Pak? Bilang aja kalau nggak bisa jawab. Nggak perlu dipertanyakan hal-hal yang harus dipertanyakan, Pak. Soalnya sekarang kan Yesus ini dulu. Saya tanya dulu Anda. Kok Adam bertanya? Halo. Ya. Adam rambutnya pirang atau hitam? Saya nggak pernah lihat. Ya sama. Ya. Saya nggak pernah jamah. Saya nggak nanya warna rambut Yesus loh, Pak.
Ini Bapak itu menyelisih Bible ini. Saya nggak nanya warna rambut ini. Yesus kan pernah dilihat orang. Oke lah kalau foto-foto yang beredar itu tidak identik. Yang jelas Bunda Maria ini pernah punya anak yang umur dewasa 33 tahun setengah. Semua orang tahu itu. Bunda Maria punya anak begitu. Oke lah modelnya seperti bule ganteng kan begitu Pak. Dengarkan. Jadi bagaimana sekarang? Pertanyaan Anda itu tidak masuk dalam pembahasan teologi. Itu pembahasan apa Pak? Itu Tidak kan masuk dalam pembahasan teologi. Nah bagaimana dengan Markus 16-19? Terangkatlah dia ke surga duduk di sebelah kanan Bapak. Betul. Siapa yang duduk itu? Ini pun kesalahpahaman Anda. Ya, yang duduk di sebelah kanan Allah itu bukan ada kursi kiri, ada kursi lain. Saya nggak nanya kursi Pak, saya nanya yang duduk itu siapa? Tunggu dulu. Anda membayangkan ada kursi tempat orang duduk. Saya nggak membayangkan itu. Yang dimaksudkan duduk di sebelah kanan Allah artinya Yesus mempunyai kedudukan yang terhormat. Iya paham Pak. Paham. Saya nggak menanyakan lagi. Saya nggak menanyakan tempat duduknya. Sosok yang duduk ini siapa? Apakah bentuknya ada fisiknya atau tidak? Tidak bisa dipertanyakan untuk itu karena yang dibahas adalah kehormatan. Pak, ini kuburan, Pak Pendeta, ini kuburan kosong loh Pak. Seandainya kuburan masih ada, terisi saya nggak akan menanyakan itu. Yang tertinggal di dunia ini, badannya Yesus hanya kuluknya waktu disunat 8 hari. Selain itu semua terangkat. Maria Magdalena datang ke kuburan, mayat Tuhan hilang. Kuburan kosong. Dia bangkit makan ikan goreng. Sesudah itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak bersama fisiknya Pak. Jadi Anda mau Yesus seperti apa sekarang? Saya nggak ada mau Pak. Anda berceritakanlah apa, di mana fisiknya sekarang? Fisik aslinya Yesus di mana? Saya sudah bilang tadi, waktu Yesus naik ke surga, dia berangkat dengan tubuh kemanusiaannya yang sudah dibangkitkan, tubuh kebangkitan. Itu cukup. Boleh saya tanya Bang Andi? Ya boleh Pak De. Jadi begini Pak Pendeta tadi mengatakan bahwa bangkit itu dalam bentuk tubuh rohaniah ya. Tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu apakah seperti jasad manusia seperti itu? Tubuh kebangkitan itu tubuh seperti kita ini tapi sudah mengalami perubahan. Sebut ayat Pak. Enggak usah lari ke sana. Nah, kita bicara itu harus ada dasar gitu loh Pak. Anda mau duduk 10 jam? Boleh. Silahkan sebut ayat satu ayat saja. Masa sebagai seorang pendeta nyebut satu ayat saja Anda Tapi saya tidak mau. Karena Alkitab bilang di taman di bukit Zaitun dia terangkat seperti dia. Gak mau apa nggak ngerti, jujur aja. Karena saya lihat pemahaman Anda ini meleset dari kitab Anda. Tidak ada di dalam kitab Anda yang mengatakan bahwa bangkit dari kematian itu berupa tubuh jasmaniah. Tidak ada. Bahkan Paulus sendiri mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ya ayat 44. Di situ dikatakan yang ditaburkan tubuh jasmaniah yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Anda sendiri tadi mengatakan bahwa roh itu tidak bisa dilihat. Sementara Yesus dapat dilihat, bagaimana mungkin Yesus itu bangkit sebagai tubuh rohaniah? Coba. Dia bangkit dengan tubuh jasmani, dijamah oleh muridnya kok. Justru ketika para murid itu menyangka Yesus itu bangkit sebagai tubuh rohaniah, Yesus menjelaskan bahwa dia tidak bangkit dalam tubuh rohaniah, bahwa dia tidak mengalami kebangkitan. Bukti Yesus mengatakan begitu, Yesus menyuruh muridnya meraba. Mengapa kamu takut? Ini aku sendiri, lihatlah, rabalah tangan dan kakiku, karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang. Betul. Nah sekarang apa manfaatnya Anda bertanya itu? Nah karena saya bertanya seperti ini, saya melihat Anda nabrak-nabrak ayat Alkitab. Tidak begitu. Saya bertanya begini Pak De, maaf. Saya bertanya begini, saya pengen tahu Yesus sekarang ini di surga masih punya fisik atau tidak? Punya. Tubuh kebangkitan. Oke, tubuh sama dengan tubuhnya yang ada di dunia atau udah berubah? Tubuh kebangkitan lain kualitasnya dengan tubuh yang ada di dunia. Sebelum itu nggak ada dasarnya, Pak Pendeta ngomong ngawur, nggak ada dasarnya itu. Berarti sudah ada yang merubahnya, sudah berubah Pak Pendeta? Sudah berubah itu ini fisik. Tubuh kebangkitan itu tidak perlu ditopang dengan makanan, walaupun bisa. Saya nggak bicara makanan Pak Pendeta, ini udah di surga, ini punya fisik apa enggak? Punya. Yesus ini punya. Nah sekarang fisik dulu. Ya udah itu aja pertanyaan saya Pak. Udah. Oke, sudah cukup. Artinya kalau orang menyembah Yesus berarti menyembah fisiknya Pak? Tidak begitu. Loh, ada fisiknya kok Pak? Bisa dipisah gitu? Dengarkan. Ya silakan. Tuhan Yesus bukan manusia dan manusia Yesus bukan Tuhan. Cukup. Terus yang disembah Kristen siapa Pak? Yesus apa bukan? Tuhan Yesus yang kami sembah. Oke, artinya fisiknya ada, Tuhan Anda sekarang ada fisiknya? Kok bolak-balik Ya Tuhan Anda sekarang ada fisiknya Pak. Jadi kalau Anda menyembah, Anda nggak bisa pinggirkan fisik dulu, nggak bisa. Iya, walaupun Yesus ada di surga, tapi dia bilang dia ada dimanapun 2 orang 3 orang berhimpun atas namanya dia hadir. Ya nggak apa-apa, itu nggak ada masalah buat saya. Yang jelas di surga Yesus ini ada fisiknya kan gitu ya Pak Pendeta ya. Ini yang penting Pak. Soalnya kalau mengatakan nggak ada, kuburan kosong, ini masalahnya. Sulit loh ini Pak, sulit.
ini. Saya rasa ini cukup ya. Cukup, Dia agak sulit udah ini, bilang Pak. di surga Yesus itu punya tubuh kebangkitan. Cukup, titik. Ya tubuh kebangkitan itu apa Pak Pendeta nggak bisa jelaskan. Ini aja. Ini kan nggak berdasarkan ayat di Bible, nggak ada keterangannya ke tubuh kebangkitan. Ya, nggak hanya ada. berdasar asumsi saja saya lihat Pak Pendeta itu. Enggak. Ya kalau Anda tidak berdasar asumsi, tunjuk ayat. Seperti saya mengatakan bahwa tubuh yang dibangkitkan itu tidak bentuk jasmani, saya tunjuk ayat. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Juga dikatakan Yesus di dalam Lukas 20 ayat 36. Ketika Yesus ditanya oleh orang Yahudi, ya, ketika orang dibangkitkan itu seperti apa? Kata Yesus, orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti malaikat, artinya seperti roh. Bukan berbentuk jasad, Pak. Coba kalau Anda jawab itu pakai ayat lah. Masuk Pak Pendeta nggak ngerti ayat Bible? Saya perhatikan Anda menanyakan hal-hal yang Anda sama sekali tidak mengerti. Bagaimana saya tidak mengerti? Saya punya ayat, punya dasar, sementara Anda jawab nggak pakai dasar. Asumsi doang. Tapi Anda kan tidak menafsir, hanya baca. Ditahan. Justru saya nggak menafsir, nggak perlu ditafsir, sudah jelas itu. Ayatnya yang ditaburkan adalah tubuh jasmania, yang dibangkitkan tubuh rohania. Anda sendiri mengatakan bahwa roh itu tidak dapat dilihat, sementara Yesus bangkit dapat dilihat. Memang rohani, roh ada tubuh. Ya iya itu, nggak ada tubuh. Makanya ketika Yesus bangkit, para murid takut itu karena menyangka Yesus itu hantu roh. Yesus berkata, kenapa kamu takut? Ini aku sendiri. Rabalah, lihatlah rabalah tangan dan kakiku. Itu Tetapi amin. bagi roh tidak Amin. memiliki Itu betul. daging dan tulang. Karena Yesus itu bangkit. Karena Yesus itu hadir dalam keadaan jasmani. Anda tadi mengaitkan dengan apa yang ada di Korintus. Saya tanya balik, memang roh ada tubuh? Ya memang tidak ada. Ya sudah. Nah, sedangkan orang yang dibangkitkan dari kematian itu berbentuk roh. Anda mengatakan yang dibangkitkan berbentuk jasmani. Ini Anda nabrak kitab Anda sendiri kalau begitu, Pak. Yang bangkit dari kubur bukan itu jasadnya yang bangkit. Ayatnya mana? Enggak usah saya beritahu. Banyak sekali. Ayat mana? Kalau tidak ada ayatnya berarti Anda asumsi. Kita bicara perlu data di sini. Anda ayatnya kuburan kosong. Ayatnya kuburan kosong. Udah. Bicara kok kayak anak sekolah minggu nggak pakai dasar sama sekali. Udah baik, udah kelar ya. Artinya pertanyaan Anda itu seperti anak sekolah minggu, kanak-kanak dibola-balik. Oke, baik. Sudah. Baik. Jadi bukan sekarang lawan gini. saya Anda, Pak. Sudah, bukan lawan saya Anda. Oke, baik. Gini aja Pak Pendeta, kita udah sepakat di sini bahwa kuburan kosong. Artinya fisik Yesus udah nggak ada di bumi kan? Itu aja sih. Iya. Nggak, yang jelas dia terangkat di Bukit Zaitun dengan tubuhnya. Ya, jangan bicara kubur. Ya. Yang jelas dia terangkat di surga dengan tubuhnya. Kalau harus bicara kubur, Pak. Malaikat yang hadir pada waktu Yesus sementara terangkat bilang juga sebagaimana kamu lihat dia terangkat, begitu juga dia akan kembali. Yesus ini terangkat. Dia kembali dengan tubuh juga. Oke, baik Pak Pendeta, ini Yesus terangkat sendiri atau ada yang angkat? Menurut Anda siapa yang angkat? Allah yang angkat Yesus. Iya, begitulah jawabannya. Berarti Yesus masih membutuhkan kekuatan lain untuk terangkat. Yesus itu saya sudah bolak-balik terangkan, dia punya dua sifat, ilahi dan manusiawi. Sedangkan masukkan roh di jasadnya dia sanggup, apalagi cuma mau angkat tubuh ke atas. Sifat ilahinya kemana? Kenapa dia membutuhkan bantuan Allah waktu dia angkat? Sifat ilahinya kemana? Itu sudah bolak-balik dibahas tadi ya, saya tidak mau bahas lagi. Oke, baik. Jadi diputuskan sekarang ya Pak Pendeta bahwa di surga itu Yesus mempunyai tubuh ya Pak? Iya, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan dengan tubuh yang ada di dunia beda apa sama? Beda. Kualitasnya beda. Yang merubah itu siapa Pak? Yang tubuh di dunia itu masih perlu makanan jasmani. Iya. Sedangkan tubuh kebangkitan masih boleh makan tapi tidak membutuhkan makanan untuk kelangsungannya. Oke, siapa yang merubah tubuh manusia biasa ini menjadi tubuh kebangkitan? Siapa yang merubah Pak? Ya Tuhan, Allah. Berarti ada yang lebih berkuasa daripada Yesus yang merubahnya. Kok pertanyaan lari-lari ke situ ya? Ya kan ada yang merubah, bukan dia kecuali Bapak Pendeta menjawab dia berubah kecuali Pak Pendeta mengatakan saya tidak mau habiskan waktu untuk pembahasan yang konyol ini. Kok konyol ini? Intinya pertanyaannya beruntut dan kok kamu ini ikut campur sih? Ini Pak Pendeta setengah mati jawab kamu ini. Ini kuburan kosong loh. Katanya Pak Pendeta punya tubuh, tapi tubuh kebangkitan. Nah, siapa yang merubah dari tubuh biasa menjadi tubuh kebangkitan? Pak Pendeta menjawab Allah, artinya masih ada kekuatan lain yang bisa merubah ini. Ini kan fakta gitu loh. Jangan terguncang lah. Santai aja. Ini udah fakta diterangkan oleh Pak Pendeta. Saudara moderator, terima kasih saya sudah bertamu di sini. Saya rasa cukup pembahasan kita sampai saat ini ya. Terima kasih banyak. Wassalam. Makasih Pak Pendeta. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya siapa ya? Ini siapa yang mau lanjut ke Pak Pendeta nih? Pak Roni. Ya Pak Roni mau menerangkan apa yang Anda maksud Pak Roni? Pak Pendeta udah mundur, silakan Anda maju. Silakan Pak Roni.
Anda lebih pintar dari pendeta, silakan. Ya, saya ada tamu, maaf ya, saya Ya. mohon diri dulu. Ya, makasih Pak Pendeta ya, mohon maaf kalau ada Pak hilang. Pendeta, saya minta maaf Pak. Iya. Ya. Ya, saya usul saya buat mohon Suma. maaf. Saya usul buat Siap. Suma. Baik, sebaiknya bicara Pak. berkomunikasi, Siap. dikasih Iya, Pak. bobot etika ya. Baik, Saya juga usul Pak, nanti saya kalau minta datang ke sini maaf, lagi Pak. bawa Bentar, data bentar Pak ya. Pendeta. Ya. Bawa ayat, bawa data kalau datang ke sini lagi Pak ya. Itu Silakan usul Pak Juma. saya. Silakan Pak Juma, diluruskan dulu Pak Juma. Silakan Pak Juma. Iya, dulu. jadi Pak Pendeta, sekali lagi saya pribadi mohon maaf kalau kata-kata saya, cara saya itu tidak bermoral, tidak beretika. Ya, sekali lagi dari ujung rambut sampai kepala saya minta maaf. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Dan kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka bisa membantah serta mematahkan setiap data dan juga argumentasi yang dibawakan oleh Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya. Karena lagi-lagi Ustadz Suma ini selalu berkuar-kuar tentang ayat Alkitab yang dia gunakan, dia tafsirkan sesuai dengan pemikiran sendiri untuk menyerang iman kekristenan, di mana dia sendiri banyak menyanggah, bahkan melontarkan suatu tuduhan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, Yesus hanya seorang manusia biasa, dan bla bla bla, banyaklah yang dia katakan tentang Yesus Kristus seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen pada akhirnya bisa membungkam Ustadz Suma dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya, sehingga hal itu membuat Ustadz semua pada akhirnya kesurupan menghujat. Karena kalau kita melihat Ustadz Suma ini ketika dia sudah merasa sedang terpojok dan sudah tidak seperti sudah tidak tahu apa-apa, dia akan melakukan banyak cara untuk menyerang teman lawan debatnya supaya dia ini berpikir supaya dia merasa bahwa dia yang sedang memimpin perjalanannya debat seperti itu. Tetapi hal itu tidak berlaku untuk para apologet Kristen ketika mereka bisa dengan baik mematahkan setiap data bodong yang dibawakan oleh Ustadz Suma. Karena apa? Karena setiap data yang dibawakan Ustadz Suma itu semuanya itu berasal dari sumber-sumber yang menurut iman kekristenan itu sesat dan tidak dipercayai seperti itu. Apalagi ketika Ustadz Suma membawakan satu ayat Alkitab yang dia comot dan dia gunakan hal itu untuk menyerang iman kekristenan, semuanya itu berdasarkan dengan sumber data dan juga tafsiran dia yang saya sendiri melihat bahwa dia tidak mengerti dan dia dan juga tidak memahami akan hal itu. Apalagi berbicara tentang kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Suma tentang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya seorang utusan seperti itu. Dia mengutip dari Yohanes, ya, dari Injil Yohanes. Akan tetapi Ustadz Suma dia hanya mengambil satu ayat dan dia tafsirkan dengan menggunakan buku-buku tafsiran yang itu tidak sesuai dengan apa yang dituliskan atau dituliskan di dalam ayat Alkitab itu sendiri. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh para apologet Kristen, semuanya itu sebenarnya tidak perlu lagi dibantah atau tidak perlu lagi itu disanggah oleh Ustadz Suma, karena yang sesungguhnya atau yang benar bagaimana ketika para apologet Kristen itu membawakan setiap data yang berdasarkan sumber-sumber yang benar, sumber-sumber yang berkaitan dengan ayat Alkitab dan tafsiran-tafsiran yang bisa membuktikan atau bisa kita mengerti dan mengetahui arti, maksud dan tujuan dari penulisan ayat tersebut. Ya, begitulah. Akan tetapi kita hanya bisa berdoa supaya Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya, mereka ketika mereka membaca Alkitab, mereka mencari kesalahan supaya mereka dipertemukan dengan kebenaran itu sendiri, dan mereka bisa melihat bahwa kebenaran dan keselamatan yang sejati hanya ditemukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan untuk menjadi garam, terang, berkat bagi setiap orang yang belum mengenal akan Yesus Kristus seperti itu. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Semoga video ini boleh mencerdaskan kita semua supaya kita juga memiliki pemahaman yang baik tentang iman kekristenan. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.